Orang menyebalkan, itu kamu. Ye Fan menatap orang di depannya, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembasmi, wajah jeleknya tampak lebih ganas, matanya menampakkan amarah tak berujung, dan dia meraung dengan marah. Haha, terima kasih semuanya. Wei Hong tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya telah memasukkan mutiara cemerlang ke dalam mutiara Pluto. Ia menatap Ye Fan di depannya dan tertawa bahagia. Simen Lei dan Qin Batian di samping tampak bingung. Mereka jelas tidak tahu siapa pria yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan mengapa ia tampak begitu membenci mereka. Wei Hong, aku benar-benar tidak menyangka kau berani datang ke sini. Wajah jelek Ye Fan bergetar hebat. Ia menatap Wei Hong dengan dingin, seolah ingin mencabik-cabik Wei Hong. Ia berteriak dengan tegas. Apakah kamu Wei Hong? Setelah mendengar nama itu, Simen Lei di sampingnya tiba-tiba memancarkan aura pedang yang mengerikan dari tubuhnya. Matanya memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, yang memadamkan semua api di seluruh lapisan keenam berwarna merah. Apa dia Wei Hong? Orang yang menghancurkan 3 sekte di benua Tianfeng, menghancurkan kekaisaran Zhao Agung, dan menyinggung sekte roh pedang dan sekte hantu secara ekstrim. Ya, itu dia. Aku sudah melihat potretnya. Hehe. Aku masih ingat dia menculik Shen Qiuyue, anak ajaib dari sekte Jianling. Haha, sekte roh pedang adalah lelucon besar saat itu. Jangankan sekte roh pedang, semua penguasa sekte hantu dibasmi oleh Wei Hong. Kalau tidak, mengapa sekte hantu dan sekte roh pedang bersama-sama mengeluarkan perintah pembasmian? Ada banyak pendekar dari benua Tianfeng di belakangnya. Beberapa dari mereka hanya pernah mendengar tentang Wei Hong sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Karena itu, ketika mereka mendengar Ye Fan memanggil nama Wei Hong, selain murid-murid dari sekte roh pedang dan sekte hantu, murid-murid dari kekuatan lain juga mulai berdiskusi dengan suara rendah. Mata Simen Lei tampak memancarkan amarah saat ia menatap Wei Hong dengan muram. Ia melangkah maju, dan ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi dan terdistorsi. Bahkan api magma yang ganas pun sepenuhnya terisolasi oleh langkah Simen Lei ini. Kau Wei Hong. Simen Lei menatap Wei Hong dengan tatapan membasmi, lalu berteriak lagi. Desir, desir, desir. Di sekitar Simen Lei, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang panjang sungguhan hampir dalam sekejap, beterbangan di langit dan menyelimuti Wei Hong. Semuanya dalam kondisi menyerang. Simen Lei menatap Wei Hong lekat-lekat. Melihat ekspresi marah Simen Lei, Ye Fan seolah teringat sesuatu. Matanya sedikit berputar dan ia mundur selangkah. Sedangkan Qin Batian, niat pedang berkobar di matanya dan semangat juang terpancar darinya. Saya Wei Hong. Siapa kamu saat itu? Wei Hong tidak terburu-buru ke lantai berikutnya. Ia malah menatap Simen Lei di depannya dengan penuh minat dan bertanya sambil tersenyum. Di mana Qiuyue? Serahkan Qiuyue padaku. Simen Lei tampak gila, berteriak marah pada Wei Hong. Sepertinya rumor bahwa Simen Lei hanya mencintai Shen Qiuyue bukanlah rumor yang tidak berdasar. Omong kosong, Simen Lei hampir menganggap Shen Qiuyue sebagai wanita pilihannya. Dia sedang menyendiri, tetapi ketika keluar dari penyendirian, dia mendengar berita ini. Saat itu, dia sangat marah hingga muntah darah. Benar sekali, kejadian ini merupakan pukulan telak bagi Simen Lei. Jika bukan karena bimbingan pemimpin sekte Jianling, Simen Lei pasti sudah bergegas keluar dari benua Tianfeng untuk mencari Wei Hong. Semua orang berbicara dengan suara pelan, tetapi Simen Lei tampak tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Matanya dipenuhi amarah yang haus darah saat ia menatap Wei Hong dengan muram, menggeram sambil menggertakkan gigi. Ingin Shen Qiuyue tentu, asal kau membasmi semua orang dari sekte Pantom untukku, aku akan menyerahkan Shen Qiuyue padamu. Wei Hong tersenyum tipis, tanpa sedikit pun amarah, dan aura Simen Lei seolah tak berpengaruh sama sekali di hadapannya. Wei Hong, kau sedang mencari mati. Ye Fan tak bisa lagi mengendalikan pikirannya setelah mendengar kata-kata Wei Hong. Ia berteriak keras dan berkata kepada Simen Lei, ayo kita bekerja sama untuk menjatuhkan orang ini dan langsung mengambil jiwanya. Dengan begitu, kita bisa tahu di mana Shen Qiuyue berada. Wah, kau memaksaku melakukan ini. Pada saat ini, aura Simen Lei mencapai puncaknya. Ia membentuk segel rumit dengan tangannya dan menariknya dengan keras. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh niat pedang menebas ke arah Wei Hong. Pedang-pedang panjang di langit bagaikan bunga yang ditebarkan peri, menyapu ke arah Wei Hong. Intensi pedang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan ke sekeliling dengan suara gemuruh, dan udara pun hancur total. Tepat saat Simen Lei menyerang, serangan Ye Fan menyusul. Tangannya seperti dua palu raksasa, menghantam Wei Hong.
Serangan keduanya begitu dahsyat sehingga sebagian besar prajurit di sekitar mereka segera mundur. Menghadapi serangan Simen Lei, mata Wei Hong berkilat mengejek. Ia tidak menghindar, melainkan melangkah maju, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan menyerbu Simen Lei. Engah, engah, engah. Niat pedang itu, bagaikan sinar pedang sungguhan, seakan menusuk tubuh Wei Hong, menyebabkan darah mengalir deras ke sekujur tubuhnya dalam sekejap, pakaiannya robek, dan ia tampak sangat menyedihkan. Namun, terlepas dari penampilannya yang menyedihkan, Wei Hong sama sekali tidak peduli, malah berlari lebih cepat. Saat berlari, ia meninggalkan jejak bayangan Wei Hong. Menghadapi kenyataan bahwa Wei Hong berani menerjangnya langsung, wajah Simen Lei dipenuhi dengan niat membasmi. Ia tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Niat-niat itu sekali lagi mengembun menjadi cahaya pedang yang mengerikan, meninggalkan dinding pedang di depan Simen Lei. Wajah Simen Lei sedikit memucat, tetapi ia masih menggertakkan gigi dan mengaktifkan energi sejatinya, ingin menggunakan kedua tangannya untuk mendorong dinding pedang dan menghancurkan Wei Hong. Seluruh ruang seolah tersedot keluar dari ruang hampa, dan niat pedang yang menyapu menghalangi Wei Hong di dalamnya. Ledakan, tangan kanan Wei Hong menggenggam erat gelang Vajra, dan cahaya keemasan yang terpancar darinya menghantam dinding pedang. Pada saat benturan, niat pedang meledak, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berhamburan ke segala arah. Dinding pedang yang tampak kokoh terbuat dari besi dan baja itu hancur berkeping-keping oleh Wei Hong dalam sekejap. Simen Lei tidak menyangka Wei Hong bisa menembus niat pedangnya dengan begitu mudah. Saat ia ragu-ragu, Wei Hong sudah tiba di hadapannya. Engah, ia menggenggam gelang berlian itu erat-erat dan memukul Simen Lei dengan keras. Gigi Simen Lei hancur dan darah mengucur deras. Ia jatuh terkapar seperti layang-layang yang talinya putus. Wei Hong tentu saja tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dah. Sosok itu bagaikan kilat, menghantam tubuh Simen Lei yang melayang. 3 pukulan itu bagaikan 3 gunung raksasa yang sangat tajam. Gelang Vajra khususnya memancarkan daya melahap yang tak terbatas, hampir menjepit Simen Lei di udara. Engah, Simen Lei tampak tak berdaya, kecuali muntah darah. Wei Hong memasangkan gelang berlian itu langsung di kepala Simen Lei seperti tali kekang guk-guk. Awalnya, Wei Hong hanya ingin menariknya dengan mudah, tetapi pada saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Simen Lei menjerit karena menyadari bahwa ia sama sekali tidak dapat menggunakan energi sejatinya. Pada saat ini, Wei Hong menarik Simen Lei ke arahnya dengan ganas, dan memegangnya seperti guk-guk mati. Wah, aku akan membasmimu. Simen Lei meraung marah dan ingin menerkam Wei Hong, tetapi Wei Hong mencengkeramnya seperti elang yang mencengkeram anak ayam. Simen Lei tampak mengamuk dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Ye Fan awalnya ingin menyerang, tetapi momen Simen Lei menyerang dan ditundukkan oleh Wei Hong terjadi hampir dalam sekejap mata, jadi dia secara otomatis mundur beberapa langkah, menatap Wei Hong, dan berkata dengan suara linglung. Kultivasi Simen Lei sudah berada di level kedua alam raja. Bagaimana mungkin dia bisa ditundukkan oleh Wei Hong seperti ini? Saya ingat kultivasi Wei Hong baru setengah langkah menuju tingkat raja, tetapi dia sudah membuat keributan saat itu. Sekarang, kultivasinya sudah berada di tingkat pertama tingkat raja, jadi kekuatannya secara alami telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Benar sekali. Kali ini, Sekte Roh Pedang mungkin akan malu. Sama sekali tidak memalukan. Lagi pula, kelompok master sebelumnya sudah mencapai level ke-7, dan prajurit yang tersisa hanya dipimpin oleh Simen Lei. Semua orang membicarakannya, dan murid-murid Sekte Jianling yang tersisa memiliki niat membasmi yang dingin di mata mereka dan berteriak dengan marah, Wei Hong, cepat serahkan kakak senior Simen kepadaku. Wei Hong, turunkan kakak senior Simen untukku. Wei Hong, kau sedang mencari mati. Rekan-rekanku dari Sekte Jianling pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikan murid-murid Sekte Jianling ini. Ia melambaikan tangannya dengan ringan dan membiarkan Shen Qiuyue keluar. Menatap Shen Qiuyue dengan acuh tak acuh, Wei Hong menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Orang-orang Sekte Jianling, serahkan saja padamu. Ledakan. Sambil berbicara, Wei Hong melepas gelang Vajra di kepala Simen Lei dan melemparkannya ke samping. Wei Hong mengabaikannya dan menyerahkannya kepada Shen Qiuyue. Pada saat ini, semua murid Sekte Roh Pedang menatap Shen Qiuyue dengan ngeri. Kakak senior Shen, itu sebenarnya kakak senior Shen. Beberapa murid berteriak keras, jelas tidak menyangka Shen Qiuyue benar-benar ada di sana. Di sisi lain, Simen Lei,
yang telah dipukuli hingga kepala Nangui, menatap Sen Qiuyue dengan mata gembira dan berteriak keras, "Qiuyue, kamu baik-baik saja, aku senang kamu baik-baik saja." Engah. Pada saat ini, ekspresi si Menlei menjadi sangat muram, dengan ketidakpercayaan di matanya. Pedang panjang menembus dadanya, darah menetes, dan semua orang tampak terdiam. Kenapa? Kenapa? Kenapa si Menlei merasakan energi sejati di tubuhnya menghilang dengan cepat? Ia menatap kosong ke arah Sen Qiuyue dan berkata dengan suara lirih. Sen Qiuyue sebelumnya sudah mati. Dia sudah mati sejak keluargaku dibantai. Ekspresi Sen Qiuyue dingin dan dia berkata dengan ringan. Engah. Begitu Sen Qiuyue selesai berbicara, pedangnya terhunus, darah mengucur deras, dan si Menlei jatuh terbanting. Ia tidak memilih untuk melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Seperti yang dikatakan Sen Qiuyue sebelumnya sudah mati, jadi target yang ingin ditemukan si Menlei juga sudah mati. Ledakan. Saat si Menlei jatuh dan terbakar oleh api merah yang tak terhitung jumlahnya, semua orang akhirnya bereaksi, dan para murid Sekte Jianling berteriak keras, "Sen Qiuyue, apakah kamu benar-benar akan mengkhianati Sekte Jianling?" Benar sekali, Sen Qiuyue, kau hanya sedang mencari kematian. Meskipun murid-murid Sekte Roh Pedang yang tersisa memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat ke-8 Kaisar, mereka masih belum cukup kuat dibandingkan dengan kekuatan Sen Qiuyue. Mereka berteriak keras dengan niat membasmi yang dingin terpancar di mata mereka. Engah, engah, engah. Sen Qiuyue tidak berkata apa-apa lagi. Dengan pisau di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, cahaya pedang dan pisau di langit menyapu langsung ke arah murid-murid Sekte Roh Pedang yang tersisa. Tanpa kejutan, murid-murid Sekte Roh Pedang yang tersisa, total 18 orang, semuanya terbasmi. Yang lain benar-benar bingung dan tercengang. Di satu sisi, mereka tidak menyangka Sen Qiuyue ada di sini saat ini, dan di sisi lain, mereka tidak menyangka Sen Qiuyue berani membasmi semua orang dari Sekte Jianling. Desir, Sen Qiuyue mengabaikan diskusi orang banyak. Setelah menyimpan pedangnya, ia berdiri di sekitar Wei Hong seperti gunung es tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, tatapan Wei Hong tampak muram. Ia memandang Ye Fan dan banyak murid Sekte Ilusi di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Di antara mereka, Wei Hong juga menemukan Kong Xiang. Selanjutnya, bisakah kita membahas akun kita? Wei Hong tampak acuh tak acuh saat menatap Ye Fan dan terkekeh. Aku tidak punya banyak dendam terhadap Sekte Pedangmu. Jika kau ingin melawanku, aku akan menemanimu suatu hari nanti. Sekarang, apa kau mau ikut? Sambil berkata begitu, Wei Hong menatap Qin Batian, dan secercah niat membasmi terpancar di matanya. Adapun Qin Batian, atau seluruh Sekte Dao, jika Wei Hong memiliki perasaan baik terhadapnya karena Mobe sebelumnya, maka apa yang dilakukan Sekte Dao kemudian membuat Wei Hong benar-benar kehilangan semua perasaan baiknya terhadapnya. Apalagi Qin Batian di depannya pernah mengancam akan bertarung dengannya. Jika Wei Hong tidak begitu berhati-hati, dia pasti ingin langsung membasmi orang ini. Karena itulah Wei Hong begitu keras kepala dan sama sekali tidak menunjukkan kesopanan. Anda, mendengar kata-kata ancaman Wei Hong, wajah Qin Batian menjadi sangat muram, tetapi dia tahu bahwa kekejaman Sen Qiuyue barusan dan berbagai metode Wei Hong membuat Qin Batian sangat waspada. Apa maksudmu kalau kau tidak keluar dari sini, kau akan tetap di sini? Wei Hong mencibir, melangkah maju, dengan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya, dan berteriak dingin pada Qin Batian. Meskipun Wei Hong agak waspada, jika anak ini mengatakan sepatah kata lagi, Wei Hong tidak keberatan membasmi semua orang yang hadir. Lagi pula, dia pada dasarnya telah menyinggung semua orang di benua Tianfeng, jadi dia tidak keberatan menyinggung Dao Zui lagi. Beberapa kakak dan adikku sudah berada di lantai belakang. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit bagiku untuk membasmi Wei Hong. Kalau begitu, biarkan anak ini hidup beberapa hari lagi. Mata Qin Batian berkilat cemerlang. Ia menoleh sedikit dan menatap Wei Hong dengan muram. Tanpa ragu, ia berteriak kepada para murid Sekte Pedang, "Pergilah." Dengan teriakan yang dalam, Qin Batian berbalik dan pergi lebih dulu, diikuti oleh para murid Sekte Pedang. Pada saat ini, sebagian besar murid yang tersisa juga pergi dengan cepat. Dalam sekejap, hanya Ye Fan dan murid-murid Sekte Ilusi lainnya yang tersisa. Ekspresi Ye Fan sangat muram, dengan beberapa potong daging busuk berguncang di wajahnya yang buruk rupa, membuat orang-orang merasa sangat jijik. Aura di sekujur tubuhnya sedikit berfluktuasi, dan dengan kematian monster batu itu, sebagian besar api merah di lantai 6 juga menghilang. Sekarang, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Wei Hong menatap ekspresi Ye Fan yang hampir murka,
tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Niat membasmi terpancar di matanya. Dia ingat betul ketika Ye Fan menaklukkan Cheng Wu, meskipun akhirnya lolos, dia tampak sangat malu. Wei Hong, apa kau pikir kau bisa mengalahkan kami hanya karena kultivasimu sudah mencapai level pertama alam raja hari ini? Kau pasti akan mati. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Ye Fan berteriak dengan ganas, matanya dipenuhi niat membasmi. Desir, Wei Hong terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Ye Fan lagi. Ia melambaikan tangan kanannya pelan, dan pisau emas muncul di tangan Wei Hong, memancarkan cahaya dingin. Ekspresi Wei Hong sangat serius. Ia mengarahkan pisau emasnya ke arah Ye Fan dan berkata dengan ringan, ayo bersama. Wei Hong memandang para murid Sekte Ilusi di belakang Ye Fan, termasuk Kong Xiang dan para master Sekte Ilusi yang pernah bersama Ye Fan. Saat itu, mereka benar-benar geram dengan sikap arogan Wei Hong. Wei Hong, kau hanyalah seekor semut. Di mata kakak senior Xie dan yang lainnya, kau bahkan lebih buruk dari seekor semut. Kong Xiang meraung bagai guntur dan berteriak pada Wei Hong. Haha, aku tidak peduli siapa kakak senior Xie. Kong Xiang, bukankah kau ingin menghakimiku sejak awal? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu kesempatan ini untuk melawanku. Wei Hong tertawa, niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Suaranya seperti guntur, dan gemuruhnya menyebabkan banyak murid Sekte Ilusi, yang kekuatannya lebih lemah, berdarah dari ketujuh lubangnya. Engah, engah, engah. Wei Hong melangkah maju lagi, dan suara keras itu membuat beberapa murid Sekte Ilusi muntah darah lagi. Pada saat ini, mata Ye Fan berkilat penuh niat membasmi, dan seluruh tubuhnya melayang tinggi seperti monkey yang lincah. Tangannya membentuk tanda, dan ia melelehkan api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hingga batas maksimal, lalu menamparnya ke arah Wei Hong. Pembentukan roh api, Ye Fan berteriak keras, dan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Api yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya seakan dikobarkan oleh Ye Fan dalam sekejap. Api itu meraung terus-menerus dalam amarah, dan dalam sekejap, api ini mengembun menjadi naga api, melilit Wei Hong dalam pelukannya. Pergilah ke neraka, anak kecil. Niat membasmi yang kuat terpancar di mata Ye Fan. Ia menggigit lidahnya dengan keras dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu melilit tangannya, dan api pun berkobar, menyapu ke arah Wei Hong. Hampir pada saat Ye Fan bergerak, anggota Sekte Ilusi yang tersisa menyerang serempak seolah-olah mereka memiliki telepati, merespons Ye Fan dari kejauhan, dengan serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, tinju, pedang, pisau, dan telapak tangan. Di antara 15 murid Sekte Ilusi yang tersisa, yang terlemah juga telah mencapai tingkat ke-8 Kaisar. Serangan sekuat itu mendistorsi dan mengguncang seluruh ruang. Serangan dahsyat itu langsung menyelimuti Wei Hong. Mata Kong Shen menunjukkan ekspresi lega. Ia menatap Wei Hong dan tertawa. Jangankan Kong Xiang, bahkan murid-murid Sekte Ilusi lainnya pun tak menyangka Wei Hong bisa selamat. Lagi pula, formasi roh api Ye Fan adalah salah satu dari 10 formasi pembasmi hebat Sekte Ilusi. Ditambah dengan serangan orang-orang ini, serangan sekuat itu mungkin akan dikalahkan bahkan oleh seorang raja tingkat 3, apalagi Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah diselimuti oleh serangan dahsyat api tak berujung, ekspresi Wei Hong sama sekali tidak berubah. Ia tampak sedikit acuh tak acuh. Ia mengaktifkan gelang Vajra, dan cahaya terang serta kekuatan melahap yang dipancarkannya hampir menyelimuti semua serangan orang-orang lainnya. Tepat ketika semua orang mengira serangan itu akan menghancurkan Wei Hong langsung menyerbu sambil memegang gelang Vajra. Niat membasmi yang dingin terpancar di mata Wei Hong. Saat Wei Hong menyerbu, ia seperti sedang menggenggam gunung raksasa. Engah, engah, engah. Sebelum Kong Xiang dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka hancur berkeping-keping oleh gunung yang dilempar Wei Hong. Hanya dengan menjatuhkan gunung, kelima anggota Sekte Pantom, termasuk Kong Xiang, tewas. Adapun beberapa orang yang tersisa, Wei Hong memanfaatkan momen ketika mereka tertegun dan mengangkat gelang Vajra lagi, membasmi mereka dengan mudah. Dalam sekejap, kecuali Ye Fan, 15 murid Sekte Ilusi yang tersisa semuanya dibasmi oleh Wei Hong tanpa terkecuali. Kamu. Ye Fan tertegun. Formasi roh api yang disempurnakan dengan darah dan esensi kental itu benar-benar dihancurkan oleh Wei Hong. Terlebih lagi, ke-15 rekan magangnya juga dibasmi dengan mudah oleh Wei Hong. Hingga saat ini, Ye Fan masih tidak percaya bahwa Wei Hong di depannya akan sekuat itu. Bagaimana mungkin dia dulu seperti guk-guk liar, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ye Fan linglung, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia ingin mengatakan sesuatu,
tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia malah melangkah maju, dan tangan kirinya, seperti telapak tangan raksasa, meraihnya. Ledakan. Wei Hong mencengkeram Ye Fan dan tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, ia langsung mengalungkan gelang Vajra ke kepala Ye Fan dan meninjunya dengan keras. Otak Ye Fan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah melemparkan tubuh Ye Fan ke dalam mutiara Pluto, Wei Hong tidak menyia-nyiakan 15 tubuh yang tersisa, begitu pula tubuh-tubuh dari Sekte Roh Pedang. Ia mengumpulkan semuanya, lalu, tanpa jeda, ia bergegas masuk ke lorong. Setelah semua murid Sekte Pantom dan Sekte Roh Pedang terbasmi, Wei Hong tidak tinggal lama. Ia ingin segera naik ke tingkat berikutnya. Manik itu dikeluarkan dari manik Pluto oleh Wei Hong. Semburan api yang membakar dari manik itu membuat Wei Hong semakin gembira. Menyerap energi dalam manik-manik berulang kali, partikel dantian dengan rakus menyerap energi api. Kondisi pikiran api yang tersimpan dalam dantian meningkat pesat. Kristalisasi monster batu itu bisa dikatakan sebagai kondisi pikiran api sepanjang hidupnya. Hal ini terlalu penting bagi hampir semua prajurit yang mempraktikkan kondisi pikiran api. Dantian Wei Hong sudah penuh setelah menyerap kurang dari 1% keadaan api di dalam manik. Saat ini, Wei Hong telah mencapai lantai 7. Tidak ada serangan seperti yang dibayangkannya, juga tidak ada bahaya. Seluruh langit biru, dan Wei Hong berada di tempat yang bagaikan oasis. Rumput hijau tak berujung di sekitarnya membuat Wei Hong tak bisa bereaksi sejenak. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari segala arah bahkan membuat Wei Hong merasa sangat nyaman. Untuk sesaat, ia bahkan lupa di mana ia berada. Hampir di saat Wei Hong melupakan bahaya, ia tiba-tiba merasa kakinya terjerat. Sebelum ia sempat bereaksi, situasi di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dalam jarak 3 meter di sekitar Wei Hong, dedaunan rumput tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, seperti sulur, dan membungkus Wei Hong. Engah, engah, engah. Pepohonan dan rerumputan ini menekan seluruh udara di sekitarnya, dan udara yang tak terhitung jumlahnya meledak, menciptakan suara ledakan. Seolah-olah udara di sekitarnya benar-benar terdistorsi, dan tekanan yang kuat membuat wajah Wei Hong tampak agak jelek. Dengan tekanan sekuat itu, kalau bukan karena kekuatan fisikku yang kuat, aku pasti sudah hancur dalam sekejap. Mata Wei Hong berkilat. Ia berbicara dengan suara berat, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Cahaya api yang baru saja diserapnya dari monster batu raksasa itu langsung mengalir keluar dari tubuh Wei Hong, melesat ke arah dedaunan rumput yang mengepungnya. Engah, engah, engah. Helaian rumput yang tak terhitung jumlahnya terbakar dalam sekejap, dan suara gemeretaknya menggema di seluruh langit. Namun, yang mengejutkan Wei Hong, helaian rumput ini sama sekali tidak terpengaruh. Malah, setelah sepotong kecil terbakar, rumput tersebut terbungkus kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Wei Hong benar-benar murka. Ia meraung dengan ganas. Saat itu, Wei Hong merasa sangat marah dan cemas. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ia ingin bertemu Xiao Ye, sekarang juga. Meledak untukku. Wei Hong berteriak dengan marah, lalu mengeluarkan ratusan bom peledak langit. Tepat saat ledakan terjadi, Wei Hong langsung masuk ke dalam mutiara Pluto. 340 bom peledak langit setara dengan ledakan diri 340 kultivator tingkat kaisar tingkat 9. Ledakan. Ruang telah sepenuhnya terdistorsi, dan daun-daun rumput ini dihancurkan oleh Wei Hong hanya dalam sekejap, lalu menyatu kembali. Hal ini membuat Wei Hong sangat marah. Sebuah cahaya menyala di tangan kanannya, dan pisau emas muncul tepat di tangan Wei Hong. Pedang untuk memurnikan hati. Wei Hong meraung marah, menggenggam pisau emas erat-erat di kedua tangannya, dan menebasnya dengan ganas. Benda-benda di depannya tampak seperti daun rumput yang keras, yang ditebas Wei Hong dan hancur berkeping-keping. Engah, engah, engah. Saat Wei Hong memotong daun-daun rumput, darah mengucur deras, membuat Wei Hong diam-diam ketakutan. Terlebih lagi, setiap daun rumput ini tampak seperti tanaman merambat yang besar. Wei Hong tidak ingin terjungkal di parit, jadi ia harus ekstra hati-hati. Saat itu, pemandangan yang awalnya tampak seperti oasis telah lama menghilang. Sekilas, bisa dibilang sangat menyedihkan. Seluruh pemandangan itu tampak seperti sisa-sisa perang besar. Orang pembawa sial guk-guk, keluarlah ke sini, apa-apaan yang terjadi di sini? Wei Hong berteriak keras dan ingin bertanya kepada Seber apa yang sedang terjadi. Namun, sayangnya, Seber tertidur lelap lagi, yang membuat Wei Hong hampir gila. Terlebih lagi, daya tahan tanaman ini terlalu kuat, sehingga Wei Hong pun harus ekstra hati-hati.
Panggilan. Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan harus bergegas maju dengan sangat hati-hati. Melihat sekeliling, tidak ada sosok manusia sama sekali, yang membuat Wei Hong merasa ada yang tidak beres. Secara logika, di lantai 7, meskipun tidak ada orang dari Akademi Yuhua, Pulau Longji, Gua Kunyun, dan benua Ibel yang datang, pasti ada orang-orang dari dunia lain. Situasi yang aneh ini membuat Wei Hong siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Setelah terbang sekitar setengah jam, langit biru menghilang dan kepingan salju mulai berjadewa. Tetesan kepingan salju, disertai kepingan salju lainnya, membuat oasis itu pun menghilang dan berubah menjadi sungai yang tak berujung. Bunga-bunga salju berguguran dan mengembun menjadi sungai, membuat Wei Hong tertegun. Yang lebih tak dapat ia terima adalah sungai-sungai di depannya mengembun begitu cepat, seolah-olah bisa menyatu menjadi laut dalam sekejap. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Wei Hong hampir ingin berteriak ke langit. Menurutnya, seluruh lantai 7 jauh lebih aneh daripada lantai-lantai lainnya. Terlebih lagi, Wei Hong kini tak punya pilihan selain mengambil risiko dan bergegas maju, karena ia tahu jika ia tidak segera meninggalkan tempat itu, mungkin akan ada masalah selanjutnya. Ledakan. Begitu Wei Hong selesai berbicara, seekor ular besar tiba-tiba melompat keluar dari air. Tidak ada yang tahu kapan ular ini muncul, tetapi ia langsung menerjang Wei Hong. Mulut berdarah yang menganga itu seakan menelan seluruh langit, dan semburan air menyembur langsung ke arah Wei Hong. Tatapan Wei Hong menunjukkan sedikit kekejaman, dan tinju yang terkepal di tangan kanannya menghantam ke depan, dan tepat saat mengenai lidah Wei Hong. Engah! Wei Hong mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya dan dengan mudah menarik lidah ular itu. Pada saat yang sama, ia menamparkan kepala ular itu dan memasukkannya kembali. Namun, Wei Hong tidak merasa senang setelah membasmi ular itu dengan mudah. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih serius. Karena Wei Hong menyadari bahwa semakin banyak kepingan salju yang jatuh, ada titik hitam di sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang berenang dengan cepat. Wei Hong menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, tetapi terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya sama sekali tidak berguna. Kalau aku tidak salah, bintik-bintik hitam ini juga seharusnya monster di dalam air. Wei Hong merenung dalam hati, dan akhirnya, Wei Hong memutuskan untuk mengabaikan mereka dan melarikan diri. Namun, pengabaian Wei Hong bukan berarti monster di dalam air itu tidak ingin menyerang Wei Hong. Swoosh! Swoosh! Sebelum Wei Hong sempat berlayar, ia melihat dua tentakel raksasa di air, yang langsung melilit tubuh Wei Hong. Terdengar suara gemuruh, dan seekor cumi-cumi raksasa tiba-tiba muncul di air. Tentakel-tentakel itu bergetar hebat, dan pada saat yang sama, mulut hitam raksasa itu ingin menelan Wei Hong secara langsung. Niat pisau Wei Hong berkelebat, dan ia langsung memotong tentakel yang melilit tubuhnya. Kemudian, ia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menendang cumi-cumi itu dengan tendangan yang dahsyat, yang meledakkannya. Saat itu, Wei Hong berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat berlari, Wei Hong terbungkus dalam aura pedang dan tak henti-hentinya, seolah-olah ia adalah penghalang. Monster air yang tak terhitung jumlahnya ingin menyerang Wei Hong, tetapi mereka tak berdaya. Setengah jam kemudian, matahari tiba-tiba muncul di langit. Saat matahari muncul, sungai di bawahnya mengering dalam sekejap. Matahari bagaikan tungku raksasa yang membakar Wei Hong. Dalam sekejap, keringat bercucuran bagai hujan, dan pemandangan di depannya berubah menjadi gurun pasir. Wei Hong hampir kehilangan akal sehatnya. Ia sama sekali tak bisa mengendalikan situasi ini. Gurun pasir di depannya membuat Wei Hong terdiam. Kini ia tak punya pilihan selain terus maju. Lagi pula, meskipun gurun itu terlalu berbahaya, Wei Hong harus segera menemukan orang-orang. Jalan menuju lantai 8 belum ditemukan, dan mustahil lantai 7 begitu aneh dan tanpa bahaya. Ekspresi Wei Hong sangat serius. Tepat saat ia hendak melangkah maju, gerombolan semut yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gurun dan menyerangnya dengan panik. Menghadapi gerombolan semut ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Desir, cahaya pedang yang menyilaukan itu mencabik-cabik binatang semut itu hingga berkeping-keping. Sambil berlari, betapapun binatang semut di gurun menyerang, mereka tak mampu mendekati Wei Hong. Setelah Wei Hong akhirnya meninggalkan gurun, ia menghela napas lega. Bunga salju, oasis, gurun, selanjutnya, jangan bermain-main denganku lagi. Meskipun monster-monster ini sama sekali tidak membahayakan Wei Hong, mereka tetap mengganggunya. Saat itu, ia menghentakkan kaki dengan keras dan melarikan diri. Tidak ada bahaya lagi setelahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini,
Suara tabrakan keras yang datang dari depan membuat Wei Hong gembira. Ia tidak takut menghadapi bahaya, tetapi takut ditabrak seperti lalat. Karena ada perkelahian di depan, pasti ada orang di sana. Wei Hong menahan napas dan berlari ke sana. Sebelum mencapai jarak puluhan mil, ia hampir terluka oleh napas tersebut, yang membuat Wei Hong semakin ngeri. Dari pesawat manakah dia bisa sekuat itu? Wei Hong bertanya-tanya dalam kebingungan, tetapi saat dia melihat kedua pihak bertarung dengan jelas, dia benar-benar tercengang. Di antara kedua prajurit itu, ada seorang wanita berpakaian ungu, memegang pedang ungu dan mengenakan lonceng angin ungu di pergelangan tangannya. Saat ia menyerang, lonceng angin ungu itu berbunyi bagai suara magis, membuat orang-orang merasa seolah-olah kehilangan jiwa mereka dalam sekejap. Matanya setenang mata air, dan aura yang ia tunjukkan sebenarnya berada di level kedua tingkatan raja. Di antara sekian banyak prajurit, wanita berbaju ungu itu sangat menarik perhatian. Wei Hong menatap kosong ke arah wanita yang tak jauh darinya, kakinya seperti dipenuhi timah dan ia tak mampu mengangkatnya sama sekali. Xiao Ye. Wei Hong membuka mulutnya, tetapi suara itu sepertinya berasal dari tenggorokannya. Menatap Xiao Ye di kejauhan, mata Wei Hong sedikit berkaca-kaca. Ia mengerti mengapa Xiao Ye berpakaian ungu, itu hanya karena ia pernah mengatakan kepada Xiao Ye bahwa ia menyukai warna ungu. Di dunia roh binatang, ia awalnya manusia, tetapi karena ia memiliki darah klan Bifang dan tinggal di klan Bifang, Wei Hong dapat memahami ketidakberdayaan dan tekanan yang dialami Xiao Ye. Kali ini, tak seorang pun dapat memisahkan diri dari Xiao Ye. Wei Hong, prajurit di seberang, sedikit terkejut, karena sosok-sosok itu sepenuhnya ilusi. Ada puluhan sosok, dan kecuali harta karun yang dipegang erat di tangan kanan mereka, yang nyata, yang lainnya hampir ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Hongyu mengaktifkan ki sejatinya, dan cahaya pedang menyilaukan yang dipancarkan oleh pedang ungu itu dengan mudah menghancurkan sosok ilusi di depannya. Yang terjadi selanjutnya adalah pedang yang sangat gelap, yang sangat hitam, dan tampaknya terdapat banyak sekali tanda yang terukir di badan pedang, memancarkan aura yang mengerikan. Desir, Ye Hongyu mencengkeram pedang dengan kuat dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Saat Ye Hongyu hendak menyerang lagi, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke arah timur. Ketika ia melihat tuan muda yang telah ia pikirkan siang dan malam muncul di hadapannya, Ye Hongyu pun linglung, sama seperti Wei Hong. Hati-hati, wajah Wei Hong berubah drastis, dan ia menghampiri Ye Hongyu secepat kilat dalam setengah tarikan napas. Ia memeluk Ye Hongyu dan meninju ke kejauhan. Dengan suara keras, ia menghancurkan bayangan yang tersisa. Kenapa kau masih ceroboh? Tanya Wei Hong dengan tatapan mencela. Tuan, saya salah, kata Ye Hongyu dengan suara rendah seolah-olah dia berada di kota Songlin. Tiba-tiba, setelah sekian lama tidak bertemu, rasa asing di antara Wei Hong dan Ye Hongyu menghilang. Mereka saling menatap seperti sebelumnya. Wei Hong ingin mengucapkan 1000 kata, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aura pedang yang menyelimuti mereka berdua. Bayangan-bayangan yang tersisa sama sekali tidak berpengaruh pada Wei Hong. Anggota suku Bifang lainnya juga membasmi semua hantu yang tersisa, meninggalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka dibawa ke dunia luar, mereka akan membuat semua orang gila. Tak heran semua orang ingin datang ke sini. Pada saat ini, sebuah suara yang agak dingin terdengar. Kau begitu berani sampai berani menyerang ikan merah. Wei Hong mengerutkan kening dan melihat. Ada seorang pria dari suku Bifang. Ia berpakaian putih seputih salju, memiliki temperamen yang luar biasa, dan matanya seterang pedang. Ia melangkah maju, dan ruang mulai berfluktuasi samar. Ia menatap Wei Hong dengan dingin, dengan niat membasmi di udara. Niat membasmi diam-diam menyapu Wei Hong. Mendengus. Wei Hong mendengus dingin, dan kekuatan jiwanya meledak pelan, menghancurkan niat membasmi. Pada saat ini, pria berbaju putih itu menerjang Wei Hong seperti gunung. Kakak Bisiao, kau salah paham. Ini tuan mudaku, Wei Hong. Ye Hongyu juga bereaksi saat itu. Secercah kecemasan terpancar di matanya. Ia buru-buru melangkah maju dan berdiri di depan Wei Hong. Kau adalah putri bangsawan dari klan Bifangku, dan dia hanyalah seekor semut dari ras manusia. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi tuanmu? Pria berbaju putih bernama Bisiao itu tampak sedikit marah saat itu dan berteriak dengan kasar. Benar sekali, Ye Hongyu, kaulah yang akan memakmurkan klan Bifang kita di masa depan. Wei Hong ini hanyalah seekor semut dari ras manusia. Apa haknya untuk memanggilmu tuan muda? Benar sekali, Ye Hongyu, kau harus mengakui jati dirimu. Kau benar-benar aib bagi klan Bifang kita.
Membasmi orang ini secara langsung juga bisa dianggap sebagai pemutusan pikiran Ye Hongyu secara langsung. Titik 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 titik. Setelah Bi Xiao selesai berbicara, orang-orang dari klan Bifang yang tersisa berteriak dan memarahi dengan keras, jelas tanpa memandang Ye Hongyu sama sekali. Wei Hong tertawa terbahak-bahak saat ini, karena ia kini mengerti betapa sulitnya bagi Ye Hongyu di klan Bifang. Menarik napas dalam-dalam, Wei Hong tidak menekan niat membasminya, malah semakin kuat. Niat membasmi yang mengerikan memancar dari tubuh Wei Hong. Mata Wei Hong sangat haus darah, dan wajahnya penuh keganasan. Ia menarik Ye Hongyu ke belakangnya dan menatap para jenius ini dengan dingin. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani memisahkan Xiao Ye dan aku lagi. Wah, kamu sedang mencari kematian. Melihat Wei Hong begitu terhina, seorang pria berbaju biru di belakangnya tak kuasa menahan amarah. Ia melangkah maju, dan sebuah telapak tangan besar terbentuk di tangan kanannya, menamparkan Wei Hong. Patah. Wei Hong juga menyerang secara langsung, dan terdengar suara tulang patah yang tajam. Namun, wajah banyak prajurit Bifang berubah drastis. Adegan yang mereka bayangkan akan membasmi Wei Hong secara langsung tidak terjadi. Tangan kanan pria berbaju hijau itu diremukkan oleh Wei Hong, dan suara yang sangat memilukan keluar dari mulutnya. Pada saat ini, mata Wei Hong memancarkan niat membasmi yang tak berujung, dan ia menarik pria berbaju hijau itu. Wah, beraninya kamu. Wajah Bi Xiao berubah, auranya bagaikan dewa perang. Ia meraung ke arah Wei Hong dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Wei Hong. Sayangnya, ia masih selangkah terlambat. Tangan kiri Wei Hong membalas, dan kepala pria berpakaian hijau itu hancur berkeping-keping. Ledakan, tubuh pria berbaju hijau itu terlempar ke arah Bi Xiao. Momentum mengerikan Bi Xiao langsung menghancurkan tubuh pria berbaju hijau itu. Darah berceceran di udara, dan darah itu juga mewarnai pakaian putih Bi Xiao menjadi merah darah. Kamu sangat berani. Ini kedua kalinya Bi Xiao mengatakan hal ini. Ia menatap Wei Hong dengan dingin. Bi Xiao hampir murka. Binatang Bifang yang samar-samar terlihat di belakangnya mengembun menjadi pedang raksasa. Ia menatap Wei Hong dan tangan kanannya langsung mengembun menjadi pedang raksasa. Suara benturan pedang bergema di langit. Ye Hongyu, cepat kemari. Apa kau ingin mengecewakan dan membuat Tuan Bi sedih? Kalau bukan karena dia, kau pasti sudah mati sejak lama. Mata Bi Xiao berkilat penuh niat membasmi. Ia menatap dingin Ye Hongyu di belakang Wei Hong dan berkata, desir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bi Xiao, Ye Hongyu seperti teringat sesuatu. Wajahnya langsung memucat. Ia menatap Wei Hong dan berbisik, Tuan, maafkan aku. Aku tidak bisa kembali bersamamu untuk sementara waktu. Kenapa setelah mendengar kata-kata Ye Hongyu, wajah Wei Hong berubah, menunjukkan ekspresi bingung, dan berkata dengan suara lirih. Tuan muda, sebenarnya, meskipun saya memiliki darah klan Bifang, saya bukanlah anggota klan Bifang, melainkan manusia. Jadi, jika saya tidak menerima transfusi darah, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan hidup sampai sekarang. Pada akhirnya, Tetua Bilah yang menggunakan darahnya sendiri untuk membantu saya menerima transfusi darah dan terlahir kembali. Saya berjanji kepada Tetua Bi bahwa setelah saya keluar dari Menara Abadi, saya akan menggunakan darah saya sendiri untuk membina seorang jenius dari klan Bifang, bisik Ye Hongyu kepada Wei Hong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Hongyu, Wei Hong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu pasti. Namun, ia menatap Ye Hongyu lekat-lekat dan berkata dengan suara berat, Xiao Ye, aku sendiri yang akan pergi ke alam roh binatang dan membawamu keluar. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Saat mengatakan ini, tatapan Wei Hong dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Wei Hong tahu ada banyak bahaya di dunia roh binatang, tetapi Wei Hong tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Xiao Ye. Bisa dibilang, di dunia ini, peran Xiao Ye bagi Wei Hong tak terelakkan. Saudara Bi Xiao, tolong lepaskan tuan mudaku, kalau tidak, aku tidak akan kembali bersamamu. Ekspresi Ye Hongyu sangat tegas. Seperti yang dipikirkan Wei Hong, di dalam hati Ye Hongyu, Wei Hong adalah langitnya Ye Hongyu, dan Wei Hong adalah buminya Ye Hongyu. Oke, bagus sekali. Bi Xiao melirik Ye Hongyu dengan dingin dan berteriak dengan marah, nak, aku akan mengampuni nyawamu hari ini, keluar dari sini. Malu, sayang sekali. Mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi, bahkan ia ingin membasmi semua orang Bifang di hadapannya. Namun, Wei Hong tahu bahwa ia bukan tandingan Bi Xiao untuk saat ini, dan bahkan jika ia membasmi mereka, Xiao Ye tidak akan pergi bersamanya. Aku sudah mencatat apa yang terjadi hari ini. 6 tahun dari sekarang,
aku sendiri yang akan pergi ke alam roh binatang. Sambil melirik Bisiao dengan tenang, Wei Hong berteriak dingin, saya harap kalian semua bisa selamat. Sambil berbicara, Wei Hong diam-diam menyerahkan sisa 1000 bom peledak langit kepada Ye Hongyu. Wei Hong menatap Ye Hongyu, tetapi Ye Hongyu mengerti tatapannya. Gulungan, Bisiao berteriak marah saat ini, dan niat pedangnya benar-benar menebas langsung ke arah Wei Hong. Melihat cahaya pedang Bisiao, Wei Hong tidak berhenti lama, tetapi langsung menghancurkan niat pedang itu dengan sebuah pukulan. Pada saat yang sama, dengan dorongan ini, ia berlari dengan liar menuju kejauhan. Kekuatan, aku butuh kekuatan. Wei Hong meraung dalam hatinya. Ia pikir dengan kekuatannya saat ini, ia bisa dengan mudah membawa Xiao Ye pergi. Namun, ia salah. Ia sangat salah. Ia tidak menyangka Xiao Ye diselamatkan oleh Tuan Bi itu. Mustahil untuk membawanya pergi dengan paksa. Kekuatan Bi Xiao hampir mencapai tingkat ketiga tingkat raja. Kecuali Wei Hong dapat membasmi semua orang ini dalam sekejap mata, mustahil Wei Hong dapat mengalahkan mereka. Lagi pula, bahkan jika ia mengalahkan mereka, ia tidak dapat membawa Xiao Ye pergi. 6 tahun. Aku masih punya 6 tahun lagi. Selama 6 tahun ini, aku harus meningkatkan kultivasiku semaksimal mungkin. Wei Hong meraung dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia ingin membangunkan Seber dengan paksa. Wei Hong hampir gila, dan ia hampir kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Namun, saat itu, Wei Hong memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat, tetapi matanya kembali jernih. Panggilan, Wei Hong mengembuskan napas kasar. Harus diakui, ia hampir gila total barusan. Seolah-olah ia merasa cukup kuat untuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya bagai tamparan di wajah, membuatnya pingsan total. Xiao Ye, jangan khawatir, aku akan pergi ke alam roh binatang dan klan Bifang sendiri, dan aku akan membawamu pergi secara pribadi. Jika ada orang di sini, setelah mendengar kata-kata Wei Hong, mereka mungkin akan mengatakan bahwa Wei Hong sombong. Belum lagi Wei Hong, bahkan manusia terkuat yang ingin pergi ke alam roh binatang pun tidak akan berani bersikap sombong untuk mengatakan bahwa ia ingin melawan klan Bifang secara langsung. Lagi pula, alam roh binatang adalah dunia 10 klan binatang dewa besar, tempat para manusia binatang yang kuat tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa makhluk abadi memiliki basis kultivasi yang mengerikan. Dan Wei Hong bahkan ingin pergi ke alam roh binatang sendirian untuk meminta penjelasan dari klan Bifang. Bukankah ini arogan dan mendominasi? Wei Hong telah pulih sepenuhnya. Ia masih memiliki 6 tahun lagi. Selama 6 tahun di Menara Abadi, Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa bahkan jika ia berhasil menembus level Martial Saint lagi, bahkan jika ia mencapai level Martial Saint, mungkin tidak cukup baginya untuk secara terbuka bergabung dengan klan Bifang. Aku ingin melihat apa yang ada di Menara Abadi. Takdir abadi senjata suci kali ini, tak ada yang bisa menandingiku, Wei Hong, untuk itu. Wei Hong kembali normal, menarik napas dalam-dalam, lalu berlari. Tidak ada peluang besar di bawah lantai 9. Kalau begitu, ayo kita maju. Wei Hong penuh semangat. Beberapa sosok ilusi ingin menyerang dan membasmi Wei Hong, tetapi mereka dengan mudah dihempaskan olehnya. Faktanya, masing-masing sosok ilusi ini berada di level Jun. Bagi prajurit lain, itu akan cukup sulit, tetapi Wei Hong sama sekali tidak peduli. 5 konsepsi artistik itu hampir fatal bagi tubuh-tubuh ilusi ini tanpa energi. Sambil berlari, Wei Hong tidak menyia-nyiakan harta karun yang jatuh, dan mengumpulkan semuanya. Saat ini, Wei Hong ingin segera menemukan level berikutnya. Di mana lorong lantai 8? 3 jam kemudian, wajah Wei Hong tampak agak buruk rupa. Ia melihat sekeliling dan tidak melihat sesuatu yang aneh kecuali sosok-sosok ilusi. Langit berkabut, seolah-olah sosok-sosok ilusi ini juga terjerat di langit. Dengan raut wajah yang agak muram, Wei Hong merasa jika ia terus mencari seperti ini, ia tidak akan menemukannya bahkan setelah 3 jam. Memikirkan hal ini, Wei Hong tidak ragu lagi dan duduk bersila. Ia menutup mata dan menyebarkan semua partikel dantian. Tidak ada tempat tinggal manusia. Setelah Wei Hong membuka matanya, ia tampak sedikit bingung. Bagaimana mungkin tidak ada penghuni di lantai 7 lagi pula, selain suku Bifang, tidak ada penghuni lain. Bagaimana mungkin? Lantai 7, dunia ilusi. Pada saat ini, Seber bergegas keluar dari mutiara Pluto, menatap sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Tanya Wei Hong sambil mengerutkan kening. Lantai ke-7 ini terus berubah, begitulah adanya. Lagi pula, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit ilusinya.
Dan bukan berarti tidak ada orang di lantai ketujuh ini, tetapi mereka semua terjebak dalam ilusi. Bisa dibilang mereka semua terjebak. Kata Sep dengan suara berat. Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu Wei Hong? Yang saat itu bingung dengan Seber, berkata dengan dingin. Begini saja, dunia virtual terdiri dari dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau ingin naik ke level berikutnya, kau harus menghancurkan semua dunia kecil ini. Beberapa dunia kecil ini bersifat ofensif, beberapa bersifat entanglement, dan beberapa bersifat menjebak. Cyber menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong mengerti. Pantas saja lantai 7 terasa begitu aneh. Saat itu, Wei Hong berdiri dan berkata dengan tenang maksudmu, kita sekarang berada jauh di dalam dunia yang sempit. Benar, dunia kecil ini seharusnya bertipe jebakan. Sosok-sosok ilusi ini adalah orang-orang yang terkondensasi di dunia kecil ini. Meskipun kultivasi mereka berada di level raja, mereka tidak sepenuhnya mengandalkan serangan. Mereka hanya ingin menjebakmu di sini. Cyber mengangguk. Oke, berhenti bicara omong kosong. Karena kau sudah tahu, carilah cara untuk menghentikannya. Aku akan ke lantai 8, kata Wei Hong dingin. 5 juta batu roh. Sambil menatap Wei Hong, Seber menyatakan syaratnya. Oke, Wei Hong tidak ingin berdebat lagi dengan Seber, jadi dia langsung setuju. Desir, desir, desir. Mendengar kata-kata Wei Hong, mata Saibo berbinar, lalu ia melayang di udara, menggerakkan cakar guk-guknya dengan cepat, dan berteriak pelan Roh Yin memimpin jalan, dan Ibel menunjukkan jalan. Dengan teriakan pelan dari Seber, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di Mutiara Pluto ditangkap oleh Seber. Dengan teriakan yang tak manusiawi, mereka terbakar dan terbang ke kejauhan, menembus kabut bagaikan pedang tajam. Selain roh-roh jahat, ratusan Ibel juga digenggam oleh Seber. Namun, Seber mengikat ratusan Ibel ini langsung di tangannya seperti tali yang memancarkan cahaya merah. Bersamaan dengan itu, ia menamparkan ringan dan Ibel-Ibel itu pun lari. Wei Hong, ikuti aku, ayo pergi. Sambil berteriak pelan, Seber berlari menuju kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Wei Hong tertegun dan mengikutinya dari dekat. Suara derak dan memilukan dari hantu-hantu yang terbakar membuat Wei Hong merasa ngeri, sementara ratusan Ibel itu seolah memiliki pemahaman diam-diam. Mereka terbungkus cahaya merah dan berlari lurus ke kejauhan. Wei Hong mengikutinya dari belakang, menatap lorong yang tampaknya terbentuk secara langsung, dan diam-diam terkejut. Saat ini, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa lorong ini hampir menembus semua dunia kecil secara langsung. Wei Hong juga bisa melihat bahwa di dunia kecil lainnya, banyak prajurit terjebak dan tak menemukan jalan keluar. Anehnya, tak satu pun dari mereka bisa melihat Wei Hong, seolah-olah mereka benar-benar terjebak di dunia kecil ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbakar habis, dan Ibel yang terikat oleh cahaya merah menghilang dalam sekejap, dan Seber hampir jatuh dari udara. Wuf, nak, aku, si Paman Guk-Guk, harus membayar harganya kali ini, kata Seber lemah pada Wei Hong. Tempat Wei Hong berdiri sekarang adalah lorong gelap. Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa ini seharusnya lorong menuju lantai 8. Namun, sebelum Wei Hong sempat menjawab kata-kata Seber, ia melihat sesosok tubuh besar berlari ke arah Wei Hong di lorong itu. Engah, tanpa rasa terkejut, Wei Hong terlempar dari sosok raksasa itu, muntah darah. Seber pun menggonggong dan langsung masuk ke dalam Mutiara Pluto sial, bagaimana mungkin aku melupakan orang ini, Wei Hong, cepat mundur. Pamanmu, Wei Hong juga merasa sangat marah saat itu, dan berteriak keras kepada Seber. Meskipun Wei Hong belum mengerti sosok apa ini, Wei Hong hanya merasakan sosok itu, dan hatinya sedikit bergetar. Jika ia bertarung dengannya, Wei Hong takut ia tidak akan punya peluang menang. Ledakan. Saat Wei Hong hendak berlari, ia tiba-tiba menabrak dinding dan terdorong ke belakang. Saat itu, Wei Hong merasa ada pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka kau bisa datang ke sini. Kau benar-benar hebat. Saat itu, sebuah suara keras terdengar. Suara gemuruh itu seperti ledakan guntur, menyebabkan getaran kecil di seluruh ruangan. Saat kata-katanya jatuh, pilar-pilar raksasa itu mulai bergetar pelan. Wei Hong mendongak dan melihat kepala raksasa setinggi ratusan meter, memancarkan tatapan haus darah, menatapnya. Wei Hong tampak seperti seekor semut. Kataku, binatang hantu, tolong bantu kami dan biarkan kami lewat. Bagaimana saat itu, Seber duduk di bahu Wei Hong dan berteriak keras pada monster besar di depannya. Ah!
Ternyata kau, monster yang disebut binatang hantu itu menatap Seber dengan ekspresi terkejut dan gembira di matanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Wei Hong juga menghela napas lega. Karena Seber mengenal makhluk hantu itu, Wei Hong merasa lega. Selebihnya, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seber juga menggonggong keras Guk, "Nak, kau lihat itu Paman Dok sangat menawan." "Ya, ini aku, Phantom Beast. Aku tak menyangka kau masih mengingatku setelah sekian lama tak bertemu." Seber pun merasa sangat bangga dan berteriak. "Ya, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Aku memikirkanmu bahkan dalam mimpiku. Jika kau tidak mencuri takdirku dan mengalahkanku bersama tuanmu yang tak berguna, bagaimana mungkin aku masih terjebak di sini? Apakah aku melupakanmu? Aku selalu ingin memasakmu dan memakanmu. Syukurlah, akhirnya keinginanku tercapai." Cakar raksasa makhluk hantu itu menamparkan dadanya dengan keras. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya mengerti bahwa orang ini bertindak seperti ini bukan karena kegembiraan, melainkan karena Seber telah menipu monster itu sejak awal. "Orang pembawa sial, Phantom Beast, lama sekali, kok masih ingat yang terjadi waktu itu? Cuma salah paham." Seber juga ketakutan dan terpaksa berteriak keras. "Salah paham ini salah paham. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku akan mencincangmu satu per satu." Mata binatang hantu itu berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan ia meraung dengan ganas. "Salah paham ini salah paham. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku akan mencincangmu satu per satu." Ada niat membasmi yang dingin terpancar di mata binatang hantu itu, dan ia meraung dengan ganas. Binatang hantu itu tingginya ratusan meter, dan dengan suara seperti guntur, seluruh langit seakan tertusuk. Suara gemuruh itu mencapai puncak amarahnya, dan saat itu, raut panik melintas di wajah Seber. "Nak, kuserahkan padamu." Dengan suara mendesing, Seber langsung masuk ke Mutiara Hades dan meninggalkan kata-kata ini kepada Wei Hong, yang membuat Wei Hong ingin langsung membasmi Seber. Saat itu, melihat makhluk hantu yang hampir mengamuk itu, Wei Hong terpaksa berkata, "Ini dendammu pada Seber, dan sepertinya tidak ada hubungannya denganku." Mengumpat Seber ribuan kali dalam hati, Wei Hong menggertakkan gigi dan berbicara kepada binatang hantu. Namun, sayangnya, binatang hantu sudah berada di ambang amukan saat itu. Ia menatap Wei Hong dengan ganas dan meraung. Ratusan pilar batu yang telah menjerat Wei Hong semuanya melesat ke arahnya. "Karena kalian bersekutu dengan Guk-Guk ini, maka kalian semua harus mati." Binatang hantu itu meraung, dan ketika ratusan pilar batu menghujani Wei Hong, binatang hantu di depannya lenyap sepenuhnya. Tak ada apapun di sekitarnya kecuali pilar-pilar batu, dan pilar-pilar batu ini menghujani Wei Hong bersamaan, membuat kulit kepala Wei Hong mati rasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang lebih di luar dugaan Wei Hong adalah ketika dia meninju pilar-pilar batu di depannya dengan kedua tinjunya, pilar-pilar batu itu tiba-tiba hancur satu per satu, seolah-olah hantu-hantu itu hancur berkeping-keping, dan cahaya tinju Wei Hong langsung menembusnya tanpa halangan apapun. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi wajah Wei Hong berubah sedikit, menampakkan ekspresi bingung, dan kemudian, suara Seber terngiang dalam pikiran Wei Hong. "Nak, sebaiknya kau berhati-hati. Makhluk hantu ini terkenal dengan ilusinya. Sekarang semuanya bisa salah, dan semuanya bisa benar," kata Seber cemas. "Pergi, Tuan." Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong benar-benar murka, dan saat ini ia tak lagi peduli pada Seber. Pemandangan di depannya berubah lagi, dan Wei Hong tampak berada di gunung api, dengan api yang berkobar di sekelilingnya, mencoba membakar Wei Hong sepenuhnya. Ledakan, api seakan membakar langit. Menghadapi situasi seperti itu, Wei Hong tahu ini mungkin ilusi, tetapi wajahnya tetap pucat. Tanpa mempedulikan apapun, Wei Hong ingin segera keluar. Wei Hong, yang sedang berlari ke depan, tidak menyadari bahwa api yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi sebuah mulut besar. Selama Wei Hong melangkah lebih jauh, ia mungkin akan langsung menginjak mulut itu. Memanggil. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari dada Wei Hong, seolah-olah ditekan paksa. Saat sosok seputih salju itu muncul, jeritan melengking terdengar, dan api di seluruh langit pun lenyap dengan cepat. Namun, Wei Hong terlempar oleh sosok ini. Saat terlempar, ia melihat bahwa ia akan melangkah ke sebuah mulut raksasa, dan makhluk hantu itu membuka mulutnya yang besar, seolah ingin menelan Wei Hong dalam sekali teguk. Xiaonan. Melihat sosok putih salju besar yang memeluknya, wajah Wei Hong menunjukkan kegembiraan. Ia tidak menyangka Xiaonan, yang tampak tertidur dan tidak pernah memperhatikannya selama beberapa tahun terakhir, akan muncul kembali. Desir, desir, desir. Xiaonan hanya tersenyum,
menarik pelan dengan kedua tangannya, dan meraung pelan. Dibandingkan dengan makhluk hantu itu, sosok Xiaonan tampak cukup lemah, tetapi tubuh besar makhluk hantu itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Sambil meraung, ia ingin menerjang Xiaonan. Xiaonan, hati-hati. Wajah Wei Hong berubah drastis, dan ia melangkah maju, mencoba menghentikan Xiaonan. Namun, tubuh Xiaonan langsung membesar, bahkan beberapa inci lebih tinggi dari tubuh makhluk hantu itu. Minum. Dengan raungan marah, cahaya terang hampir menyelimuti makhluk hantu itu. Kemudian, di bawah tatapan Wei Hong yang agak linglung, ia melihat makhluk hantu itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Seekor monster besar dengan mudah dibasmi oleh Xiaonan. Ini. Wei Hong merasa sedikit pusing. Ia tidak menyangka setelah beberapa tahun tidak bertemu Xiaonan, kultivasi Xiaonan akan setinggi ini. Kultivasi yang terpancar dari Xiaonan barusan membuat Wei Hong sangat terkejut. Sungguh tingkat kultivasi yang tinggi. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, lalu menyaksikan Xiaonan tiba-tiba berbalik dan menghambur ke pelukan Wei Hong, seketika berubah kembali menjadi Huanli kecil. Wei Hong sedikit terharu saat menggendong Huanli. Xiaonan, tingkat kultivasi apa yang kamu miliki sekarang? Wei Hong menatap Xiaonan dan bertanya dengan sedikit terkejut. Aku juga tidak tahu. Wei Hong terkejut ketika Xiaonan benar-benar berbicara. Suaranya jelas, tetapi itu suara seorang gadis kecil. Haha, pantas saja Xiaonan dulu pemalu. Ternyata dia memang perempuan. Wei Hong seakan teringat sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Menghadapi godaan Wei Hong, Xiaonan hanya berguling meninggalkan Wei Hong tanpa banyak bicara. Saat itu, Wei Hong tidak tinggal lama dan langsung berlari ke lantai 8. Bagi Wei Hong, lantai 8 seharusnya relatif aman. Bahaya sebenarnya mungkin berada di atas lantai 9. Mengabaikan lantai 7, Wei Hong langsung bergegas masuk. Yang mengejutkannya, lantai 8 terasa seperti dunia yang sunyi, dan banyak prajurit tinggal di sana. Banyak dari mereka berlatih dalam diam. Lantai 9 ke atas pasti cukup berbahaya. Tidak ada waktu untuk berlama-lama, jadi sekarang banyak prajurit akan memilih untuk menetap di sini, pikir Wei Hong dalam hati. Di hadapannya, sebuah kota tampak menjulang di kejauhan. Ia tak menyangka bahwa perancang menara peri ini, atau Sang Abadi, ternyata telah merancang semua ini. Lantai 8 ternyata tempat yang nyaman untuk beristirahat. Wei Hong tidak langsung pergi ke kota, karena menurutnya, ia mungkin akan bertemu seseorang yang tidak ingin ia temui di kota itu. Daripada melakukan itu, lebih baik ia beristirahat sejenak di sini. Wei Hong mempercepat langkahnya, dan diam-diam tiba di tempat yang agak tersembunyi. Lingkungan sekitarnya dipenuhi hutan. Wei Hong memanggil Seber. Seber tidak repot-repot berbicara dengan Wei Hong saat itu. Sebaliknya, ia menatap Xiaonan dengan ngeri. Kau benar-benar menguasai ilusi klan rakun ilusi. Itu hanya keberuntungan. Kata-kata Xiaonan menunjukkan kesombongan saat dia berteriak pada Seber Chen. Guk, nak, kau benar-benar menemukan harta karun. Kekuatan klan rubah hantu saat itu tidak kalah dengan klan lain di alam roh binatang. Hanya saja, bagi klan rubah hantu, teknik ilusi sangat sulit untuk dipraktikkan. Dan hanya setelah teknik ilusi dikuasai sepenuhnya, tingkat kultivasinya dapat meningkat pesat. Cyber membentak keras, tampak sedikit bersemangat. Jangan bicara omong kosong. Aku ingin bertanya, ada apa dengan makhluk hantu itu? Wei Hong memasang ekspresi agak muram dan bertanya pada Seber sambil menggertakkan gigi. Beginilah kejadiannya dulu. Aku datang bersama Hades, dan makhluk hantu itu sedang berada di puncak kekuatan sihirnya. Lalu, kau tahu, aku tak kuasa menahan diri untuk mengambil semua batu roh yang ingin dia gunakan untuk terobosannya, kata Cyber sedikit malu. Setelah mendengar kata-kata Saibo, Wei Hong tak mampu lagi mengeluh, dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun, ia mengajukan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya: apa yang terjadi dengan esensi darah klan Bifang. Inilah yang paling ingin diketahui Wei Hong, karena, meskipun Xiao Ye berkata bahwa Tuan Bi telah menyelamatkan hidupnya, Wei Hong selalu merasa ada yang tidak beres di sini, jadi dia bertanya kepada Seber dengan suara yang dalam. Klan Bifang berbeda dari klan lain di dunia roh binatang. Saat klan Bifang bertempur di masa lalu, semua jenius Bifang dengan darah bangsawan Bifang terbasmi, dan klan Bifang yang tersisa memiliki darah yang tidak murni. Oleh karena itu, klan Bifang selalu ingin memadatkan esensi darah mereka, seperti halnya Phoenix darah. Mereka ingin memadatkan esensi darah mereka menjadi satu orang dan kemudian membina satu generasi yang utuh. Cyber merenung sejenak dan berbicara. Sambil berbicara, Wei Hong menceritakan situasi Xiao Ye kepada Saibo.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, ekspresi Saibo tiba-tiba berubah aneh. Ia menatap Wei Hong tanpa berkata apa-apa. Huan Li di sebelahnya juga memasang ekspresi aneh. Melihat mereka berdua, Wei Hong menunjukkan tatapan bingung di matanya, dan berkata dengan suara berat, "Saya merasa Tuan Bi tidak punya niat baik. Dasar bodoh, berhenti menatapku seperti itu. Katakan padaku, ada apa?" Wah, sebenarnya, Tuan Bi itu sama sekali tidak punya rencana untuk Ye Hongyu, karena Ye Hongyu memiliki darah bifang dan darah manusia di dalam tubuhnya. Hal ini juga memungkinkan tubuh Ye Hongyu meledak tak terkendali kapan saja. Namun, Tuan Bi itu menggunakan darahnya sendiri untuk membantu Ye Hongyu mendapatkan darah. Pertolongan ini begitu besar sehingga bisa dikatakan sebagai pertolongan kelahiran kembali. Seber menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Mungkinkah tebakanku salah?" Tiba-tiba, dua cahaya pedang yang cemerlang menyembul dari mata Wei Hong, dan ia menatap Saibo dengan dingin. "Dasar guk-guk mati, lebih baik kau katakan sekali saja bahwa kau akan melindungiku." Nabi tua memang sangat berbaik hati kepada Xiao Ye, tapi ia meminta Xiao Ye untuk melatih jenius lain. Apakah ini berarti ia ingin Xiao Ye berdarah? Salah. Garis keturunan Ye Hongyu bisa dibilang sangat murni. Kecuali klan Bifang ditendang di otak oleh keledai, mereka tidak akan pernah menyakiti Xiao Ye. Saibo menggelengkan kepalanya sedikit. "Orang pembawa sial kau, apa-apaan ini?" Wei Hong akhirnya marah dan berteriak. Sebenarnya, suku Bifang punya ide sederhana, yaitu menikahkan Ye Hongyu dengan seorang jenius dengan garis keturunan yang lebih murni dari suku Bifang, kata Sai beringan. "Menikah?" tanya Wei Hong dengan suara lirih. "Benar, hehe. Nak, kau seharusnya bisa menebaknya. Karena kau ingin membesarkan generasi penerus, apa menurutmu ada cara lain selain menikah? Aku yakin klan Bifang seharusnya punya orang jenius lain selain Ye Hongyu. Dengan begini, kita bisa mendapatkan dua pulau dengan satu batu." Cyber tersenyum, matanya berbinar-binar, lalu berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong menjadi sangat marah, dengan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Ia kini mengerti mengapa ia merasa ada yang tidak beres. Terlebih lagi, Wei Hong juga mengerti saat ini bahwa Xiao Ye mungkin sedang dirahasiakan. "Hari ini, aku akan membasmi orang jenius dari klan Bifang. Aku akan membiarkan mereka menikah dan menjadi pamannya." Wei Hong tampak sedikit galak dan berteriak dengan tegas. Seber tidak berbicara lagi dengan Wei Hong. Ia kini benar-benar mengabaikan Wei Hong. Seber tahu dalam hatinya bahwa betapapun rasionalnya Wei Hong, ia sebenarnya sudah kehilangan akal sehatnya mengenai masalah Ye Hongyu. Karena itu, Seber berhenti berbicara. Ekspresi Wei Hong agak muram dan menakutkan. Ia tak pernah menyangka Tuan Bi akan benar-benar merencanakan seperti ini. Kali ini, Wei Hong hampir sepenuhnya pusing, atau dengan kata lain, ia salah perhitungan. Jika sebelumnya Wei Hong hanya ingin menghindari para petinggi klan Bifang dan bahkan banyak orang kuat Big Xiao, karena Xiao Ye tidak akan pergi bersamanya bahkan jika dia membasmi mereka, belum lagi Wei Hong tidak bisa membasmi orang-orang ini, maka sekarang, pikiran Wei Hong telah berubah. Ingin menikahi Xiao Ye. Mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan hatinya hampir dipenuhi niat membasmi. Terutama kekuatan Xiao Nan, yang membuat Wei Hong merasa sangat percaya diri. Ia ingin melihat apakah ada suku lain di alam roh binatang selain suku Bifang. Ledakan. Wei Hong berdiri dan berjalan menuju kota besar di kejauhan. Jelas, menurut Wei Hong, karena ia sudah memutuskan, ia akan langsung maju. Wei Hong tidak lagi peduli dengan para jenius lain di alam roh binatang, benua Tianfeng, dan bahkan orang-orang lain di peringkat ibel surgawi. Dalam benaknya, jika semua orang ini muncul di kota, maka Wei Hong akan menerimanya. Melihat Xiaonan dalam pelukannya, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan ringan, "Xiaonan, mulai sekarang semuanya tergantung padamu." Xiaonan tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah mengambil keputusan. Namun, Seber masih sedikit khawatir saat ini. Ia berteriak kepada Wei Hong, "Kau harus berpikir jernih. Ada banyak jenius lain di kota ini. Kau tidak bisa menjamin kemampuan mereka. Kalau kau terburu-buru seperti ini, aku khawatir." "Hehe, siapapun yang punya sarana, gunakan saja." Wei Hong tertawa, raut wajahnya sedikit garang dan menakutkan, seluruh tubuhnya memancarkan hawa membasmi yang tak berujung, dan ia berteriak dingin. Kota bebas kekhawatiran. Wei Hong memandangi nama kota besar ini dan mengangguk diam-diam. Ia harus mengakui bahwa nama kota ini cukup bagus. Di lantai 8, ia memang merasa bebas dari rasa khawatir.
Bahkan terasa lebih aman daripada di banyak lantai menara di bawah lantai 8. Di sekelilingnya, sosok-sosok kuat berlarian menuju kota. Wei Hong tidak mengenali satu pun dari mereka. Jelas bahwa kebanyakan dari mereka mungkin berasal dari dimensi lain. Wei Hong sama sekali tidak terkejut. Meskipun Dekan Akademi Yuhua mengatakan bahwa orang-orang dari 5 pesawat akan datang, siapa yang tahu apakah akan ada orang-orang dari pesawat lain yang datang. Karena itu, Wei Hong menjadi lebih berhati-hati. Melihat kota di depannya, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Yang mengejutkan Wei Hong adalah seluruh kota itu penuh dengan kebisingan, seperti pedagang kaki lima. Hal ini membuat Wei Hong sedikit bingung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak mungkin ada manusia lain di lantai 8. Lagi pula, sudah lama sekali. Jika memang ada manusia lain, mereka mungkin sudah membuat keributan besar sejak lama. Namun, justru karena inilah Wei Hong merasa sangat terkejut. Ia benar-benar bingung, dan Wei Hong tidak merasakan sedikit pun energi sejati mengalir di antara para pedagang ini. Padahal, mereka hanyalah manusia biasa, yang membuat Wei Hong sangat terkejut. Karena tak mampu memahaminya, Wei Hong sengaja berhenti memikirkannya. Di kejauhan, ada sebuah restoran, dan banyak sekali prajurit bergegas menuju restoran itu. Wei Hong tentu saja tak terkecuali. Di saat yang sama, ia juga ingin melihat apa yang akan dipikirkan orang lain selanjutnya. Saya tidak pernah menyangka lantai 8 akan menjadi surga seperti itu. Ya, siapa sangka ada warga sipil di lantai 8 lagi pula, sama sekali tidak ada bahaya, dan itu hanya untuk menjaga orang-orang di sini. Katakan padaku, apakah menara abadi ini dirancang oleh seorang abadi? Jika bukan dirancang oleh seorang abadi, bagaimana mungkin dia punya ide selengkap itu? Entahlah. Namun, dengan cara ini, selama para pejuang tidak naik ke level berikutnya, mereka bisa tetap berada di level ini. Semua orang tahu bahwa mulai dari lantai 9, harta karun dan takdir abadi akan bertambah banyak. Apa menurutmu semua prajurit akan berhenti? Begitu Wei Hong keluar dari restoran, ia mendengar suara-suara diskusi acak di sekitarnya, dan Wei Hong diam-diam mengangguk menanggapi diskusi tersebut. Memang, di antara sekian banyak prajurit yang hadir, yang terlemah berada di level pertama tingkat raja, dan gagasan mereka sebenarnya tidak berbeda dengan Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menemukan tempat yang tidak mencolok dan langsung duduk. Di saat yang sama, ia diam-diam mengerutkan kening ketika mendengar percakapan di sekitarnya. Pertama, Wei Hong sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Ia bahkan tidak tahu dari pesawat mana mereka berasal. Kedua, prajurit mana yang bisa datang ke sini adalah orang biasa dalam hal ini, lantai 9, atau bahkan lebih tinggi, mungkin tidak akan semudah itu. Tepat saat Wei Hong sedang berpikir, ia melihat 8 prajurit berjalan di luar, 5 pria dan 3 wanita. Kelima pria dan 3 wanita ini memancarkan aura yang kuat. Setiap langkah yang mereka ambil, seluruh ruangan terasa bergetar. Bahkan ruangan di sekitarnya pun sedikit berfluktuasi. Dengan kemunculan 8 orang ini, bahkan suara-suara diskusi di seluruh restoran menjadi sedikit lebih tenang. Niat pedang dan niat pisau mengalir pelan di angkasa, memancarkan aura kuat yang membuat semua orang ingin menyerah. Orang-orang ini tampak sangat arogan, dengan cahaya terang di mata mereka, yang membuat semua prajurit ingin mundur sedikit. Setelah ke-8 prajurit ini duduk, suasana di seluruh restoran terasa seperti diredam. Bahkan percakapan pun menjadi sedikit lebih lemah, karena kebodohan ke-8 orang ini membuat semua orang ketakutan. Sebelum semua orang sempat bereaksi, di kejauhan, terdengar raungan seperti monster. Bahkan udara terasa meledak. Semua orang menoleh dan melihat puluhan prajurit, masing-masing seperti monster kuno, melangkah maju. Monster di belakang mereka mengembun menjadi bayangan, seolah hendak menerobos langit. Puluhan orang ini langsung mengerti tanpa berpikir bahwa kultivasi mereka begitu kuat sehingga tidak ada kejutan. Setelah mereka menemukan meja dan duduk, seluruh restoran menjadi semakin sunyi. Namun, ini baru permulaan. Tak lama kemudian, di kejauhan, terdengar awan kemerahan, kobaran api, guntur, dan bahkan samar-samar suara gemuruh hantu dari neraka. Semua suara bercampur aduk, membuat semua orang tampak sedikit terkejut. Saat itu, yang mereka lihat hanyalah bahwa setelah fenomena aneh itu menghilang, puluhan jenius datang satu demi satu dan mencari tempat duduk. Setelah ketiga kelompok orang ini menemukan posisi masing-masing, beberapa pasukan lagi tiba. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh restoran hampir penuh sesak. Di antara mereka, yang terlemah hanya berada di level pertama tingkat raja. Momentum ini hampir menakutkan.
Wei Hong menatap orang-orang ini dengan ekspresi yang agak aneh. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka semua secara kebetulan. Sepertinya beberapa dari mereka tidak cukup sombong untuk langsung naik ke level berikutnya, tetapi ingin menunggu sebentar. Namun, Wei Hong tidak menyangka mereka akan mengenalinya, jadi ia tidak khawatir sama sekali. Kali ini, hampir semua master dari 5 alam ada di sini. Hehe, itu kurang tepat. Di 5 alam, beberapa orang sudah naik ke tingkat berikutnya. Memang benar, tapi lihatlah aura orang-orang itu. Jelas sekali mereka semua jenius. Apa kau tidak merasa terlalu dini untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kekuatan mereka hanya sebatas ini. Kalau kamu tahu metode mereka, kamu pasti tidak akan mengatakan hal itu. Semua orang menundukkan kepala dan berbicara satu sama lain. Jelas, mereka pun waspada dan curiga terhadap orang-orang kuat ini. Namun, pada saat itu, terdengar suara yang agak muram Wei Hong, aku tidak menyangka hidupnya akan sebaik ini dan dia lolos satu demi satu. Tidak masalah. Kali ini, selama kita tahu dia datang, dia tidak akan bisa kabur, kata prajurit lain dengan enteng. Hei, Wei Hong, jangan rebut dia dariku, dia milikku. Haha, anak itu benar-benar berani menyerang alam roh binatang kita, dan sangat sombong, aku harus mencabik-cabiknya. Pada saat ini, di seberang sana, seorang gadis muda menampakkan ekspresi yang amat garang di wajahnya dan meraung dengan marah. Begitu ya, aku belum cukup menidurimu. Saat suara gadis itu jatuh, terdengar suara seperti orang kasar. Saya lihat, itu tidak cukup. Hampir segera setelah suara gadis itu menghilang, suara yang agak renyah bercampur suara gangster terdengar di restoran. Begitu suara ini terdengar, seluruh restoran hening, begitu heningnya sehingga bahkan jarum yang jatuh ke tanah pun terdengar jelas. Wei Hong berdiri perlahan, dengan senyum yang tak terlukis di matanya. Ia menatap gadis yang hampir gila itu dengan senyum di matanya. Saat itu, beberapa orang di restoran langsung mengenali Wei Hong. Itu kamu. Pada saat ini, wajah gadis itu tiba-tiba menampakkan ekspresi ganas yang tak berujung. Ekspresi tenang yang tadi menghilang dalam sekejap, dan matanya berkilat dingin dan penuh niat membasmi. Saat ia berdiri dengan suara keras, seekor naga yang padat, marah, dan mengaum tiba-tiba terbentuk tepat di belakang gadis itu. Ya, ini aku. Apa-apa kau berpikir begitu tentangku? Wei Hong tersenyum tipis dan sekali lagi menatap Long Xing di depannya. Kali ini, Wei Hong tidak lagi menunjukkan ekspresi waspada seperti sebelumnya. Ia masih ingat bahwa saat pertama kali bertemu Long Xing bersikap arogan. Bahkan setelah Wei Hong melakukan sesuatu pada Long Xing hampir membasmi Wei Hong. Berani sekali kau datang ke sini. Ekspresi Long Xing sangat garang. Ia melangkah maju dan seluruh restoran bergetar beberapa kali. Matanya berkilat garang saat menatap Wei Hong. Ia tak bisa lagi mengendalikan aura tubuhnya. Kenapa aku tidak boleh ikut? Wei Hong melangkah maju, tersenyum tipis, tanpa aura apapun di tubuhnya, sepenuhnya terkendali, dan datang di hadapan Long Xing dengan ekspresi tenang. Siapa kau beraninya kau bicara seperti itu sekarang? Berlututlah dan bersujudlah, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Di meja, seorang pria berbaju merah berbicara dengan ringan tanpa mengangkat kepalanya, seolah-olah ia hanya memberi perintah. Saat suaranya merendah, aura kuat menyelimuti Wei Hong. Mendengus. Wei Hong mendengus dingin, dan raungan rendah, seolah-olah raungan monster, keluar langsung dari tubuh Wei Hong. Serangan pria berbaju merah itu hancur. Menatap pria berbaju merah itu, mulut Wei Hong memancarkan niat membasmi yang dingin. Desir. Pada saat ini, Long Xing tak bisa lagi mengendalikan emosinya. Niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Ia mengenakan pakaian kuning, dan terdengar suara keras. Dengan kilatan cahaya di tangan kanannya, sebuah pedang panjang terhunus dari tangan Long Xing, dan cahaya pedang terang yang pekat menyelimuti Wei Hong hampir seketika. Menghadapi serangan Long Xing, Wei Hong menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ia melangkah maju, dan auranya sama sekali tidak lebih lemah dari Long Xing. 5 cakar yang terkondensasi di tangan kanannya langsung menghancurkan cahaya pedang di tangannya. Tanpa menunggu Long Xing bereaksi, sosok Wei Hong langsung melesat, dan ia melesat ke arah Long Xing secepat kilat. Long Xing jelas tidak menyangka Wei Hong telah mencapai tingkat kultivasi raja. Untuk sesaat, ia sama sekali tidak dapat bereaksi. Ledakan. Keraguan Long Xing hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Ketika tinju Wei Hong sudah membesar di pupilnya, Long Xing ingin menangkisnya dengan pedang. Namun, Long Xing terlambat selangkah. Tinju kanan Wei Hong meledak dengan dahsyat,
membuat semua orang di restoran berubah warna. Pedang Longsing hancur seketika, dan tinju Wei Hong juga mengenai tubuh Longsing. Engah! Longsing memuntahkan seteguk darah bercampur serpihan dalamnya, yang juga dimuntahkannya. Longsing tampak pucat dan ketakutan. Saat hendak mundur, Wei Hong tidak memberinya kesempatan. Sebaliknya, ia mempercepat langkahnya lagi, dan tangannya seperti tang besi raksasa, mencengkeram Longsing dengan erat. Wajah Longsing berubah dan ia hendak berbicara, tetapi Wei Hong menunjukkan senyum aneh di wajahnya dengan tatapan dingin. Wei Hong menamparkan pantat Longsing dengan keras. Bang! Suara renyah itu tak hanya mengejutkan semua orang di restoran, tetapi juga mengejutkan Longsing sepenuhnya. Kemudian, jeritan melengking keluar dari mulut Longsing. Longsing seakan teringat akan penghinaan yang dideritanya dari Wei Hong. Ia seakan kehilangan akal sehatnya dan meraung bagai guntur. Oh! Aku akan membasmimu. Longsing meraung, mengabaikan Wei Hong yang mencengkeram lehernya erat-erat. Seekor naga raksasa yang hampir tak terlihat di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Longsing dan langsung menuju Wei Hong. Terkejut, Wei Hong terpaksa melepaskan Longsing dan berlari ke belakang. Dah! Wei Hong meninju naga raksasa itu berulang kali, dan dalam beberapa tarikan napas, Wei Hong telah menghancurkan naga raksasa itu berkeping-keping. Pada saat ini, Longsing menerjang Wei Hong seperti orang gila. Sepertinya kau benar-benar masokis. Wei Hong menyeringai. Melihat Longsing yang menyerangnya dengan ganas, Wei Hong langsung meraih Longsing dan menaklukkannya dengan mudah. Saat ini, Wei Hong sedingin darah. Bang! Patah! Suara renyah berpadu dengan raungan Longsing, menggema di seluruh restoran. Akhirnya, Longsing tak lagi punya tenaga untuk meraung. Suara erangannya membuat semua orang yang hadir tampak sangat aneh. Cukup! Dengan teriakan yang dalam, pria berbaju merah itu berdiri dengan keras. Auranya begitu mengerikan, seperti monster purba. Matanya berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan matanya yang haus darah seakan ingin melahap Wei Hong. Engah! Saat pria berbaju merah selesai berbicara, terdengar suara seperti guntur. Beberapa prajurit yang berada di dekatnya terkejut hingga muntah darah. Seorang prajurit tingkat pertama dari kelas raja benar-benar terkejut hingga muntah darah. Tingkat kultivasi pria berbaju merah juga membuat Wei Hong sedikit mengernyit. Memanggil. Saat pria berbaju merah itu menatap Wei Hong, dua cahaya pedang tiba-tiba muncul dari matanya dan melesat langsung ke arah Wei Hong. Ekspresi Wei Hong sedikit berubah. Pada saat ini, Wei Hong tidak peduli lagi, dan mengepalkan telapak tangannya yang besar untuk meraih pria berbaju merah itu, tetapi telapak tangannya langsung hancur oleh cahaya pedang. Suara mendesing. Sosok Wei Hong langsung bergerak dan mundur ke belakang, sementara pria berbaju merah itu bergerak dan muncul di depan Longsing ketika ia muncul kembali. Sambil menatap Longsing, pria berbaju merah itu bertanya dengan cemas, "Saudari muda Longsing, kau baik-baik saja?" "Kakak Long Feng, jangan lepaskan anak ini. Lebih baik siksa dia sampai mati." Longsing meraung dan menatap Wei Hong dengan tatapan ganas. "Awalnya aku ingin menyelamatkan nyawamu dan melumpuhkanmu, tapi kau mencari kematian, jadi kau tidak bisa menyalahkanku." Pria berbaju merah itu tampak sedikit marah, tetapi ia tampak sangat tenang, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Anak ini berani sekali dia menghujat putri klan naga seperti ini. Ya, bahkan Long Feng sedikit marah, apalagi yang lain. Intinya, anak ini sudah mati. Dia terlalu berani. Lagi pula, betapapun mengerikannya kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa menandingi Long Feng. Beberapa prajurit di sekitar berbisik-bisik. Namun, seorang pria berbaju putih di meja lain memasang ekspresi agak aneh. Ia tersenyum getir dan berkata, "Wei Hong ini benar-benar pembuat onar." "Hah Bai Yang, bagaimana kau kenal dia?" Seorang pria berbaju abu-abu, dengan mata seperti alis pedang, menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit ragu. Pria berbaju abu-abu itu sangat tenang, dan sepertinya ada cahaya redup yang menyelimutinya, membuat auranya semakin tak tersentuh. "Saudara Bai Long, ini orang yang kuceritakan waktu kita di Rerun Dewa Fuxian Bai Ze," kata Bai yang sambil tersenyum kecut. "Benarkah anak ini benar-benar berani? Dia berani membuat musuh dengan klan naga secara terang-terangan. Sungguh tak terduga." Setelah mendengar kata-kata Bai Yang, pria berpakaian abu-abu bernama Bai Long juga berkata dengan ringan, jelas-jelas mengejek kesombongan Wei Hong. "Bai Yang, kau memujinya. Pria sombong yang mencari mati, aku benar-benar tidak melihat keuntungan apapun." Seorang gadis muda yang duduk di sebelah Bai yang memasang ekspresi agak arogan.
Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit nada meremehkan. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Bai yang menelan kembali kata-kata yang ingin ia katakan untuk membantu Wei Hong dan menatap Wei Hong dengan sedikit khawatir. Lagi pula, kekuatan Long Feng bisa dikatakan yang terkuat di klan naga, dan sekarang, Wei Hong ingin bertarung dengan Long Feng, yang mungkin terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Aku sendiri yang akan mematahkan tulangmu satu persatu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan memotong anggota tubuhmu, mencungkil matamu, memotong telingamu, dan memotong hidung serta lidahmu. Jangan khawatir, kau akan hidup sebelum aku menyelesaikan semua ini. Ekspresi Long Feng sedikit acuh tak acuh. Ia melambaikan tangannya dengan ringan, dan garis-garis perak tak terlihat, seolah-olah dipegang oleh Long Feng, menyapu ke arah Wei Hong. Engah, engah, engah. Benang-benang perak ini langsung menusuk tubuh Wei Hong bagai jarum dan benang, menjerat Wei Hong sepenuhnya, seolah-olah ia sedang diikat. Beberapa orang dari klan naga terkekeh melihat Wei Hong ditundukkan dengan begitu mudahnya. Beraninya kau menghujat kakak senior Long Xing, kau benar-benar mencari mati. Kakak senior Long Feng sungguh hebat. Dia dengan mudah menaklukkannya hanya dengan satu gerakan. Kita harus menyiksanya sampai mati. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah baginya. Beberapa prajurit naga yang mengikuti dari dekat juga menatap Wei Hong dengan niat membasmi yang dingin di mata mereka. Mereka hampir ingin melahap Wei Hong secara langsung. Namun, Wei Hong tersenyum tipis saat itu. Lumayan, karena kau ingin mati, maka aku akan mengantarmu. Ya, karena kau ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Wei Hong sama sekali tidak peduli dengan darah yang mengucur dari tubuhnya, tetapi berkata sambil tersenyum tipis. Haha, kau masih saja keras kepala bahkan saat kau hampir mati. Aku sungguh mengagumimu. Sambil menggenggam benang-benang perak yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, Long Feng tertawa dan berkata, sambil menarik benang-benang perak itu dengan lembut, darah dari tubuh Wei Hong mulai mengalir lagi. Bai Yang, aku tidak menyangka kau terkadang salah menilai orang. Bai Long di samping melirik Wei Hong dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya, alih-alih berbicara dengan tatapan sedikit meremehkan. Sudah kubilang tadi pagi-pagi sekali bahwa tidak ada orang kuat di antara umat manusia. Mereka semua sampah. Gadis muda di seberang juga berkata ringan, dengan sorot arogansi di matanya. Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah, ia menatap Long Feng dengan acuh tak acuh. Setelah senyumnya memudar, Wei Hong berubah seperti monster. Matanya memancarkan niat membasmi yang dingin saat ia menatap Long Feng, membuat Long Feng merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Desir, Wei Hong langsung meraih benang-benang perak itu. Ia memilih untuk tidak melawan, bukan karena ia tidak bisa menghindar, melainkan karena ia merasa bahwa konsepsi artistik keemasan yang terpancar dari benang-benang perak tak berujung ini diserap oleh Wei Hong. Meskipun Wei Hong tampak berdarah, ia sebenarnya sedang bersemangat. Wei Hong tak pernah memiliki konsep artistik emas, tetapi kali ini, ia akhirnya memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin ia menyia-nyiakannya. Memikirkan hal ini, Wei Hong dengan panik mengerahkan energi sejatinya, dan saat ia meraih benang perak itu dengan satu tangan, ia mengayunkannya dengan keras. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya hancur bersama Wei Hong. Dalam sekejap, benang perak yang tersangkut di tangan Wei Hong, bercampur dengan tetesan darah, semuanya diserap oleh Wei Hong. Engah. Benang-benang perak itu seakan putus dan lenyap dengan suara dentuman keras. Semuanya diserap oleh Wei Hong. Menatap Long Feng yang belum bereaksi, mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi. Ia melangkah maju dan menyerang Long Feng. Kau mencari kematian. Melihat Wei Hong berani menyerangnya, Long Feng mendengus dingin, kilatan niat membasmi terpancar di matanya. Ia melangkah maju, dan cahaya tinju yang mengerikan hampir seketika meledak dari tubuhnya, dan momentum dahsyat itu langsung menyelimuti Wei Hong. Rasanya seperti meremukkan pohon layu dan kayu lapuk, mencoba menghancurkan Wei Hong berkeping-keping dalam sekejap, tetapi Wei Hong bergegas keluar dengan keras. Saat ia bergegas keluar, Wei Hong berteriak dingin Xiaonan. Begitu Wei Hong selesai berbicara, Xiaonan langsung keluar dari dadanya. Begitu keluar, cakarnya menari-nari dengan cepat. Sepertinya Long Feng, yang tadi sangat galak, tiba-tiba memasang ekspresi bingung. Ledakan, seluruh tubuh Xiaonan menghantam Long Feng, dan dengan tamparan ringan, Long Feng menjerit tajam, dan matanya kembali jernih. Namun, setelah kembali jernih, wajah Long Feng tak lagi tenang, melainkan dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin dantianku, ki sejatiku. Long Feng meraung bagai guntur,
dan banyak prajurit di sekitarnya menunjukkan kengerian di mata mereka ketika mendengar kata-kata Long Feng. Namun, Wei Hong dengan lembut mengepalkan tangannya, seolah-olah sedang memegang guk-guk mati, dan langsung meraih Long Feng. Nah, apa katamu kau mau mematahkan anggota tubuhku? Wei Hong mengatakannya dengan ringan, tetapi setelah selesai berbicara, terdengar suara tulang patah dan jeritan Long Feng yang melengking. Ternyata saat Wei Hong berbicara, ia telah meremukkan anggota tubuh Long Feng. Sambil menggenggam erat lengan Long Feng, mata Wei Hong menunjukkan sedikit sarkasme. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang yang berpura-pura hebat dan berjalan di depanku. Bukankah kau hebat? Bukankah kau hebat? Sambil berbicara, Wei Hong mengerahkan tenaganya sekali lagi dan benar-benar mencungkil mata Long Feng. Saat itu, anggota klan naga lainnya tak bisa lagi diam dan ingin menyerbu Wei Hong. Xiao Nan, semuanya sudah beres, basmi mereka semua kecuali gadis itu. Wei Hong terlalu malas untuk mempermalukan Long Feng lagi. Ia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan meremukkan tenggorokan Long Feng dengan mudah. Kemudian, Wei Hong mengalihkan pandangannya ke para manusia naga yang tersisa dan berkata dengan ringan. Engah, 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 engah. Xiao Nan mengayunkan cakarnya sedikit, dan beberapa orang yang tersisa benar-benar mengulurkan tangan kanan mereka dan menepuk kepala mereka, basmi diri satu persatu dalam sekejap. Orang-orang lain di restoran juga benar-benar tercengang saat ini. Ini, apakah ini Huan Li? Ya ampun, ternyata itu klan Huan Li, dan itu klan Huan Li yang sangat berkembang. Kalau begitu, bukankah itu berarti klan Huan Li punya peluang untuk bangkit kembali? Benar sekali. Tapi mengapa Huan Li yang sangat berbakat ini membantu anak ini? Semua orang membicarakannya, tetapi Wei Hong mengabaikan mereka dan menatap Long Xing. Sebelum Long Xing sempat melawan, ia meraih Wei Hong dan melemparkannya ke dalam mutiara Pluto. Kemudian, ia duduk dengan santai. Wei Hong sedang menunggu. Ia menunggu klan Bifang. Karena ia telah menyinggung mereka, Wei Hong akan benar-benar menyinggung mereka. Ia harus menahan semua anggota klan Bifang di sini. Seluruh restoran hening saat itu. Semua orang tahu bahwa orang-orang klan naga akan menjadi gila setelah mereka keluar. Mereka semua terbasmi. Orang ini benar-benar kejam dan tak berperasaan. Ekspresi Bai Long berubah saat ini, dan dia berkata dengan suara rendah. Bai yang tersenyum getir saat ini. Jika beberapa orang mendengarkan nasihatnya dan membantu Wei Hong secara langsung, maka situasi Wei Hong akan sangat berbeda sekarang. Namun, Bai Long dan Bai Jing tidak mau membantu, dan sekarang mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bai yang melirik ke arah Wei Hong dan kembali menundukkan kepalanya. Sebenarnya, Wei Hong sudah memperhatikan Bai yang sejak awal. Ia selalu memiliki kesan yang baik tentang Bai Yang. Saat pertama kali datang ke restoran, Wei Hong ingin menghampiri Bai Yang, tetapi dua orang di seberangnya menatapnya dengan tatapan yang sama seperti yang lain, dan mereka semua meminta untuk dipukuli, jadi Wei Hong mengurungkan niatnya. Dorong, dorong. Dorong. Saat itu, terdengar suara orang-orang naik ke atas. Ketika Wei Hong mendongak, ternyata Bi Xiao, anggota klan Bifang, yang datang ke restoran dengan ekspresi agak tenang. Namun, ketika ia menatap Wei Hong, ia tertegun. Lalu, ia mencibir dan berkata, kau benar-benar tidak takut mati. Mungkinkah aku tidak berani membasmimu? Setelah Bi Xiao selesai berbicara, orang-orang lain di restoran itu memandang Bi Xiao seolah-olah mereka idiot. Bahkan Long Feng pun terbasmi dengan mudah oleh Huan Li di tangan Wei Hong. Sejujurnya, kalian, klan Bifang, benar-benar bukan apa-apa. Namun, Bi Xiao tidak berpikir demikian. Saat itu, matanya berkilat dingin dan penuh niat membasmi, lalu ia menatap Wei Hong. Pada saat yang sama, ia menatap Ye Hongyu di belakangnya dan berkata dengan ringan, Hongyu, kali ini, aku harus memberinya pelajaran. Aku akan memberimu muka dan mengampuni nyawanya, tapi aku juga harus memberinya pelajaran. Semut, jangan bermimpi, jangan punya ide liar. Kakak Bi Xiao, kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyakiti tuan mudaku. Setelah mendengar kata-kata Bi Xiao, wajah Ye Hongyu berubah drastis. Pada saat yang sama, ia berdiri di depan Wei Hong dan berkata dengan ekspresi agak muram. Haha, Xiao Ye, aku sudah bilang akan selalu melindungimu, dan hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kau tidak salah mengenali orang. Minggir dulu. Wei Hong tersenyum tipis, tatapannya sangat dingin. Ia melangkah maju, menatap Bi Xiao di depannya, dan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu selalu ingin merasa superior,
selalu menganggap dirimu jenius dan orang lain semut. Apakah ini satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik daripada orang lain hari ini? Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu ketika diinjak semut sepertiku. Wei Hong tersenyum tipis, tetapi tidak ada senyum di matanya. Tanpa perlu berkata apa-apa, Xiao Nan sudah bergegas keluar. Ketika mereka mendengar kata-kata Wei Hong dan melihat Huan Li di pelukan Wei Hong, orang-orang lain di restoran juga menghela napas berat. Aku akan ditampar lagi. Semua orang mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mereka tidak kecewa. Mereka hanya menyaksikan Xiao Nan menamparkan Bi Xiao dengan keras, dan tepat saat Bi Xiao kehilangan keseimbangan, dan Tian Bi Xiao dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Nan. Desir, Wei Hong bahkan tidak memberi Bi Xiao kesempatan untuk bereaksi. Ketika Bi Xiao hampir bereaksi karena dantiannya hancur, sebelum ia sempat meraung, Wei Hong bergerak sangat cepat, dan cakarnya yang tajam langsung mencengkeram leher Bi Xiao. Mata Bi Xiao melebar saat ia menatap Wei Hong dengan ngeri. Apalagi ketika ia merasa dantiannya sama sekali tidak berguna dan energi sejatinya tidak bisa bersirkulasi sama sekali. Hal ini membuat Bi Xiao semakin ngeri. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak berguna. Ia ingin meraung, ingin berteriak, tetapi Wei Hong mencengkeram lehernya dengan erat, sehingga ia tak bisa bersuara sedikit pun. Ia tiba-tiba menurunkan tangan kanannya, menatap Bi Xiao, dan menginjak wajahnya dengan keras. Bagaimana rasanya diinjak semut sepertiku? Wei Hong mengatakannya dengan tenang, dan sambil berbicara, langkahnya semakin cepat. Ada jejak kaki di wajah Bi Xiao. Bi Xiao terinjak, dan saat ini, betapapun Bi Xiao meraung, ia tak bisa melepaskan diri. Bukankah kau jenius? Bukankah kau bilang aku semut? Jadi bagaimana sekarang? Wei Hong tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah lagi dengan keras, tepat menginjak gigi Bi Xiao, membuatnya muntah darah. Tentu saja, sebagian besar karena ia marah. Saat itu, semua orang di klan Bifang tercengang. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Wei Hong di depan mereka tampak sangat ganas. Bahkan gunung yang telah lama ditindas klan Bifang pun tampak hancur berkeping-keping oleh tendangan Wei Hong. Menguasai, Ye Hongyu juga sedikit tidak percaya saat ini. Ia tidak menyangka tuan mudanya benar-benar akan melumpuhkan Bi Xiao. Untuk sesaat, ia terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Xiao Nan, basmi semua orang yang tersisa untukku. Kebencian di mata Wei Hong hampir sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Setelah teriakan Wei Hong yang dalam, banyak prajurit dari klan Bifang juga meraung keras dan menyerbu Wei Hong. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Xiao Nan dengan lembut mengayunkan cakarnya. Para prajurit ini ingin melawan, tetapi sia-sia. Pada saat ini, Ye Hongyu akhirnya bereaksi dan berkata, "Tuan, jangan." Apapun yang terjadi, Ye Hongyu memiliki perasaan terhadap suku Bifang, jadi dia berbicara dengan cemas. Kebaikan. Melihat ekspresi Ye Hongyu, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi masih melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Xiao Nan untuk segera melepaskan orang-orang ini. Saat ini, Wei Hong tidak membasmi Bi Xiao, melainkan mencibir, "Kalau bukan karena Xiao Ye, aku tidak akan mengampuni nyawamu." Gulungan. Wei Hong menendang Bi Xiao dengan kaki kanannya. Kemudian, ia menatap Ye Hongyu dan ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Xiao Ye, jangan khawatir. Aku akan pergi ke klan Bifang untuk membawamu pergi sendiri. Tuan, aku akan menunggumu." Ye Hongyu menarik napas dalam-dalam dan menatap Wei Hong dengan sangat serius. Anggota suku Bifang lainnya bergegas pergi, seperti guk-guk liar. Saat suku Bifang pergi, Wei Hong juga pergi diam-diam. Saat itu, diskusi sengit pun terjadi di seluruh restoran. Cek-cek, Wei Hong ini benar-benar kuat. Dia benar-benar menyinggung suku Bifang dan naga, bahkan ingin pergi ke alam roh binatang. Mungkinkah dia ingin mati? Benar, begitu Wei Hong meninggalkan menara abadi, dia mungkin akan diburu oleh alam roh binatang. Dia ingin pergi ke alam roh binatang, tapi aku khawatir dia akan dibasmi sebelum sempat mencapainya. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu. Ada cukup banyak orang dari dimensi lain di restoran itu, dan banyak prajurit dari klan Bai Ze saat itu benar-benar pesimis terhadap Wei Hong. Menurut mereka, Wei Hong benar-benar sedang mencari kematian. Setelah Wei Hong pergi, ia menemukan sebuah penginapan dan memasuki kamar. Begitu Wei Hong menutup pintu, ia melepaskan Longsing. Menatap Longsing dengan acuh tak acuh, ada sedikit rasa panas di mata Wei Hong. "Aku akan melawanmu." Longsing teringat bahwa semua anggota klannya telah dibasmi oleh Wei Hong, yang membuatnya hampir murka. Melihat Wei Hong,
Niat membasmi yang tak berujung melonjak dari tubuh Long Xing dan menyerbu Wei Hong, tetapi sayangnya, semua serangan Long Xing dihalangi oleh Wei Hong. Sangat tidak sabar, senyum sinis terpancar di mata Wei Hong. Setelah menaklukkan Long Xing dengan ganas, ia merobek-robek pakaian Long Xing hingga berkeping-keping. Sambil menyeringai, ia berkata, "Terakhir kali, kau terobsesi. Hari ini, aku akan memberimu kenangan indah lainnya." Sambil berkata demikian, Wei Hong tertawa terbahak-bahak, merobek-robek pakaian Long Xing, melemparkannya langsung ke dalam, meraung, dan menerkamnya. "Bagaimana, apakah kamu merasa nyaman kali ini?" Wei Hong membelai lembut Long Xing, lalu bertanya dengan senyum di matanya. "Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Wajah Long Xing memucat. Rangsangan yang datang dari tubuhnya saat disentuh Wei Hong membuatnya hampir marah. Ia menggeram pada Wei Hong dengan suara pelan. "Oh, sepertinya kamu masih belum merasa sehat." Wei Hong bergumam oh pelan dan tampak sangat tenang. Ia mempermainkan Long Xing seperti mainan. Di tengah jeritan Long Xing yang ketakutan, Wei Hong mengambil senjatanya dan menaiki kudanya. Erangan mulai terdengar, bercampur rasa sakit dan sedikit rasa nyaman, yang membuat Long Xing merasa sangat malu, terutama karena ia merasa hampir mati rasa karena rasa sakit itu. "Ah! Ah! Aku akan membasmimu! Ah! Ah!" Raungan itu akhirnya berubah menjadi erangan. Ketika Wei Hong melepaskan seluruh energinya, ia mendorong Long Xing hingga mencapai asme. Erangan tak sadar itu membuat Long Xing semakin malu. "Ada lagi yang ingin kau katakan?" Melihat Long Xing yang memerah, meskipun Xiao Wei Hong sudah melunak, Wei Hong tidak menariknya keluar, melainkan menyatu dengan Long Xing seperti ini, dan pada saat yang sama, menepuk-nepuk kulit Long Xing dengan lembut dan tersenyum tipis. "Anda," Long Xing sangat malu, tetapi ia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Ia malah menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram. Jika tatapan bisa membasmi, Wei Hong pasti sudah dibasmi ratusan kali. Bang! Wei Hong menatap Long Xing dan menamparnya keras lagi. Tamparan ini menguras sedikit energi sejatinya. Saat menamparnya, Long Xing mengangkat bokongnya tinggi-tinggi dan ditampar Wei Hong. Jejak telapak tangan 5 jari yang jelas membuat Long Xing menjerit kesakitan. Dantian Long Xing disegel oleh Wei Hong. Saat ini, Long Xing tidak berbeda dengan orang biasa. Setelah Wei Hong menamparnya, pikirannya tidak lagi tertuju pada Long Xing. Sebaliknya, ia memikirkan apa yang akan terjadi. Di sini, lantai 8 adalah tempat yang aman. Lagi pula, Wei Hong tidak berpikir dia bisa mengalahkan semua jenius dengan Xiao Nan. Lagi pula, banyak master di daftar ibel itu sangat berbahaya bagi Wei Hong. Melihat Wei Hong tidak bergerak sama sekali, Long Xing, yang dipeluk Wei Hong, sedikit terkejut. Saat ini, ia hampir seperti anak kucing, berbaring terbuka di pelukan Wei Hong, yang membuat Long Xing menggertakkan giginya. Terutama sensasi geli yang berasal dari tubuh bagian bawahnya, Long Xing diam-diam merasa malu dan marah. Ia pikir ini hanyalah reaksi alami tubuhnya, tetapi justru karena inilah Long Xing merasa sangat marah. "Lupakan saja. Pokoknya, aku harus ke lantai 9 dan melihat-lihat. Aku ingin melihat apa yang ada di lantai 9. Mata Wei Hong menunjukkan tekad. Tanpa ragu, menatap Long Xing dalam pelukannya, Wei Hong terdiam. Bagaimana menghadapinya juga membuat Wei Hong pusing. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya membuat keputusan. Ia memeluk Long Xing dan menciumnya. Melihat tindakan Wei Hong, Long Xing benar-benar ketakutan dan segera berteriak, "Tidak, tidak." Pembengkakan dan rasa sakit di tubuh bagian bawahnya membuat Long Xing tak bisa memikirkan hal lain. Sayangnya, Wei Hong sama sekali tidak memberi Long Xing kesempatan. Justru, perlawanan Long Xing justru membuat Wei Hong semakin bergairah. Sesaat kemudian, ruangan itu dipenuhi erangan dan permohonan ampun yang tak terkendali. Babak bercinta lagi. Melihat Long Xing yang seperti guk-guk mati, menarik napas tapi tak mengembuskannya, dengan mata melotot, Wei Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia kembali mencengkeram tubuh bagian bawah Long Xing dengan kuat, dan mengusap tangan kanannya yang sedikit basah langsung ke tubuhnya. Saat itu, Long Xing sudah tidak bertenaga lagi. Ia bahkan kesulitan berbicara dan tubuhnya terasa sangat nyeri. Namun, setelah Wei Hong mengenakan pakaiannya, ia langsung membuka segel dantian Long Xing. Setelah Wei Hong meninggalkan penginapan, ia terkekeh mendengar suara gemuruh di belakangnya. Ia yakin Long Xing akan sulit melupakan pelajaran ini. Lagi pula, kali ini Long Xing benar-benar sudah bangun. Ia menantikan bagaimana rasanya bertemu Long Xing lagi nanti. Tanpa ragu, Wei Hong melarikan diri dengan sangat cepat. Pada saat ini, suara Saibo juga terngiang di benak Wei Hong. "Nak, kau telah menyinggung klan Bifang dan klan Naga.
Kau telah secara langsung menyinggung dua klan utama dari 10 binatang suci di alam roh binatang. Jika kau pergi ke alam roh binatang, aku khawatir kau benar-benar mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Saibo, ekspresi Wei Hong tidak berubah sama sekali. Ia hanya berkata dengan enteng, tidak apa-apa kalau aku menyinggung mereka. Selama aku kuat, aku tidak akan takut pada mereka. Di lantai 8, Wei Hong sudah tahu bahwa pintu keluarnya jauh di dalam kota. Kebanyakan orang tidak berani pergi ke sana karena ada monster raksasa yang menempati pintu masuk lantai 9. Seperti lantai lainnya, hampir setiap lantai dijaga oleh monster raksasa. Setengah jam kemudian, Wei Hong menatap ke depannya dan melihat pegunungan besar yang tampak hidup dan bergelombang. Namun, Wei Hong merasakan kengerian saat itu. Pegunungan ini, yang membentang bermil-mil jauhnya, adalah hasil dari monster raksasa yang telah bersembunyi di sini. Rupanya, monster itu telah tertidur selama ribuan tahun, sehingga tampaknya membentuk sebuah bukit kecil. Debu yang tak berujung benar-benar mengembun menjadi pegunungan, dan Wei Hong menatap tajam tubuh raksasa ini hingga bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menjelajahinya, tetapi sebelum ia sempat mendekat, angin kencang di sekitarnya langsung menghancurkannya. Ini monster yang mengerikan. Saya khawatir tidak ada yang berani naik ke level berikutnya karena mereka tidak percaya diri. Namun, seharusnya ada beberapa jenius yang memiliki kemampuan untuk naik ke level berikutnya. Namun, Wei Hong tidak punya cara sama sekali saat ini. Jika dia memaksa masuk, monster raksasa ini mungkin akan terbangun. Monster ini lebih kuat daripada monster-monster di lantai bawah. Wei Hong mungkin tidak akan bisa menahannya sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Wei Hong mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di lantai 9, dia tahu bahwa kekuatan di sana pasti sangat kuat. Bahkan tanpa apapun, beberapa fragmen hukum keabadian saja sudah cukup untuk membuat mereka gila. Namun, dengan kekuatan Wei Hong saat ini, mungkin itu tidak cukup untuk membasmi monster itu. Wei Hong bahkan menduga bahwa ia setidaknya harus mencapai puncak level monark sebelum bisa melawan monster itu. Namun, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di antara generasi muda memikirkan hal ini? Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan bersiap untuk mundur. Hal terpenting yang harus dilakukan Wei Hong adalah meningkatkan kultivasinya lagi. Wei Hong sempat berpikir untuk menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membasmi binatang itu secara langsung, tetapi ia khawatir kesengsaraan surgawi tidak akan mampu melukai binatang itu untuk sementara waktu. Dengan pemikiran ini, Wei Hong pun pergi. Desir, desir, desir. Wei Hong meminta Xiaonan untuk langsung menciptakan ilusi, dan meminta Seber untuk membangun beberapa formasi. Dengan cara ini, tempat ini akan menjadi cukup aman. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wei Hong mengaktifkan energi sejatinya dan mulai berlatih. Saat Wei Hong mengedarkan ki sejati di tubuhnya, partikel dantian di sekitarnya meledak lagi. Konsepsi artistik keemasan yang diserap dari tubuh Long Feng, bersama dengan ledakan partikel dantian, juga dilepaskan dan diserap kembali oleh Wei Hong. Saat Wei Hong berlatih, seluruh lantai 8 tiba-tiba menjadi ramai, karena semua prajurit ingin naik ke lantai berikutnya. Lagi pula, mereka berjuang mati-matian hanya untuk naik ke lantai 9, atau bahkan lantai yang lebih tinggi, demi kesempatan menjadi abadi. Oleh karena itu, semua master dengan kultivasi tingkat raja datang ke pintu masuk lorong. Banyak prajurit memandang binatang buas raksasa yang menjulang di depan mereka, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Lagi pula, hembusan angin di sekitar binatang buas itu saja sudah membuat semua prajurit merasa sangat ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kereta perang raksasa tampak melaju dari kejauhan. Saat itu, semua orang hanya bisa melihat sebuah kereta perang perunggu raksasa di kejauhan, dan ternyata beberapa naga raksasa sedang menarik kereta perang perunggu tersebut. Di atas kereta perang perunggu itu, seorang pria besar bertubuh agak kekar berdiri dengan gagah. Aura yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang ingin menyerah. Apa kultivasi orang ini terlalu mengerikan? Rasanya dia bisa menghancurkan kita hanya dengan jentikan jarinya. Benar sekali. Lagi pula, kereta perunggu yang ditarik 5 naga itu mungkin juga merupakan harta karun. Ya dewa, dari manakah orang kuat ini? Wajah beberapa penonton berubah drastis saat melihat pria ini, karena aura yang terpancar dari pria kekar itu membuat semua orang tak kuasa menahan diri untuk menyerah. Pada saat ini, terjadi gelombang dahsyat lainnya di langit, dan bersamaan dengan gelombang itu, 2 aliran cahaya melesat. Bercampur dengan aura yang sangat mendominasi, kedua aliran cahaya itu memancarkan aura yang seolah menghancurkan ruang di sekitarnya. Bersamaan dengan aliran cahaya itu, hujan deras mulai turun di langit.
Hujan deras itu jatuh dengan suara dentuman keras, tetapi tidak menyentuh tanah. Hujan itu tertiup angin. Desir, desir, dua orang berjalan keluar dari aliran cahaya, seorang pria dan seorang wanita, mengenakan pakaian dan busana yang sama. Ekspresi mereka sangat tenang, dan sorot mata mereka memancarkan kesombongan dan dominasi. Kepercayaan diri dan kekuatan mereka tampak alami. Ketika ketiga orang ini muncul, semua prajurit terdiam. Bukan karena alasan lain, melainkan karena ketiga orang ini terlalu kuat. Sekilas pandang saja membuat mereka tampak kehilangan daya tahan. Semua orang tampak masih terguncang. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh seperti ribuan pasukan. Mereka melihat puluhan orang menunggangi sesuatu yang tampak seperti binatang buas purba. Tingkat kultivasi masing-masing dari puluhan orang ini membuat semua orang merasa tertekan. Desir, 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 udara kembali berfluktuasi, dan beberapa sosok melayang di udara. Sosok-sosok kuat ini seolah muncul tiba-tiba. Ketika sosok-sosok kuat ini muncul, banyak penonton yang menyaksikan dengan cepat mundur dan tidak berani mendekat. Bagaimana itu mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin orang-orang kuat ini memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Aku sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi mereka. Mengerikan sekali. Kok aku belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya? Apa bukan dari dimensimu? Omong kosong, jika itu dari dimensi kita, mengapa kita seperti ini? Semua orang membicarakannya, dan semua prajurit tercengang, karena banyaknya prajurit yang melayang di udara itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh siapapun dari pesawat mereka sebelumnya. Ini berarti bahwa banyak orang kuat yang tiba-tiba muncul ini seharusnya berasal dari pesawat yang lebih kuat. Justru karena inilah semua orang yang hadir membicarakannya, dan Wei Hong juga sangat terkejut. Melihat orang-orang ini, dia benar-benar tidak tahu dari mana asal mereka. Mereka sebenarnya 3 kali lebih kuat dari Peri Qingxia dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wei Hong hancur, bisa dibilang dia benar-benar terkejut. Dia menatap kosong ke arah orang-orang ini dan berkata dengan suara lirih. Ekspresi Saibo sedikit serius. Kali ini, Saibo tidak lagi berbasa-basi. Ia malah berkata kepada Wei Hong dengan tenang, "Wah, aku khawatir krisis umat manusiamu akan muncul selanjutnya." Apa maksudmu? Setelah mendengar apa yang Seber katakan, mata Wei Hong berbinar dan dia bertanya dengan suara berat. Ras manusia, ras ibel, dan ras monster selalu berkonflik. Awalnya, ras manusia dan ras monster bersatu hanya untuk melawan ras ibel. Namun kini, ras ibel sudah lama kehilangan pengaruhnya. Menurutmu, apakah ras manusia dan ras monster masih bisa hidup berdampingan? Saibo merenung. Apakah orang-orang kuat ini bukan manusia? Wei Hong berkata dengan suara lirih, seolah teringat sesuatu. Benar, seharusnya ada cukup banyak orang kuat di ras manusiamu. Namun, di dunia ini, aku khawatir generasi muda ras manusiamu yang kuat masih sedikit lebih lemah, kata Saiber ringan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, mata Wei Hong menunjukkan ekspresi yang rumit. Melihat banyak orang kuat di kejauhan, ia secara alami mengerti bahwa apa yang dikatakan Seber memang benar. Terlebih lagi, aura kuat orang-orang ini juga membuat Wei Hong merasa sedikit tertekan. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, gumam Wei Hong. 1080.